Oh iya, jadi rencana rekaman kita kayaknya nanti diupload di YouTube. Ya, kalau teman-teman misalkan nggak mau kelihatan mukanya di YouTube ntar, nggak usah ini ya, open kamera gitu. Tapi kalau nggak apa-apa ya silakan. Nggak apa gitu. Oke, bentar saya buka dulu filenya. This is proposalnya. Current access. Oke, oke. Ya, bentar saya share screen ya. Saya share screen, kemudian ke PowerPoint. Ada it is. Oke. PowerPoint saya kelihatan ya? Bisa dilihat? Terlihat. Oke, ini judulnya. Nah, ini belum saya edit judulnya ini. Pastinya ini writing research proposal ya. Bentar, ini sih. Oh, wait. Ya, jadi mestinya ini writing research proposal ya. Oke, share screen, kemudian. Oke, dari this. Oke, sudah. Kelihatan ya PowerPoint-nya? Aman? Kelihatan, aman. Kelihatan ya? Ya, aman ya. Yang bisa open kamera silahkan ya. Yang bisa. Kalau enggak apa-apa. Kalau bisa lebih bagus supaya saya nggak ngomong sendiri gitu. Kayak ngomong sama tembok. Kalau nggak ada muka kelihatan. Oke, jadi kalau saya lihat di LPDP ini ya, saya lihat ini yang sambil dari reguler kayaknya sama semua ya. Dengan yang lain ya, yang afirmasi ataupun yang non reguler ya, yang targeted mungkin. Sama ini ya. Yang ini bentuk template-nya. Ada yang beda nggak? Sama semua ya kayaknya. Sama Kak, Bapak aturan. Sama ya, oke aman kalau begitu. Nah, jadi saya lihat ini mereka katakan 1.500 sampai 2.000 kata ya. Nah, jadi kita lihat mereka punya kayak semacam struktur sendiri, judul penelitian, kemudian latar belakang, topik isu yang dibahas ya, dan mengapa signifikan untuk diteliti seperti itu. Kemudian ada kayak semacam perumusan masalah. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar, mana lasernya. Jadi ada informasi bahwa jelaskan singkat apa yang Anda ketahui tentang topik isu tersebut. Jadi seakan-akan ya kayak mungkin dikatakan literatur review-nya ya istilahnya ya. Apa yang kita tahu tentang related studies-nya lah istilahnya. Atau mungkin konsep dalamnya gitu ya. Ya secara umum seperti itu. Nanti kita bahas ya lebih detail gitu. Kemudian tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada belum diselesaikan ya. Seperti dengan Anda ingin melakukan penelitian. Jadi ada masalah dan kita mau carikan solusinya dan belum ada solusinya kan sampai satu. Yang seperti itu. Mana botolnya? Bentar-bentar ya, saya login di sebelah dulu biar saya bisa atur suaranya. Oke, jelas ya. Nah, ini kayaknya sebelah sini harus saya mute deh. Bentar ya. Oke, kalau saya masih tetap jelas ya, aman ya. Saya pindah mic sekarang. Jelas. Oke, jelas ya. Oke. Saya pindah mic supaya ini saya bisa tuh di
Nanti saya ini aja Kak ya, satu file aja Kak. Bentar. Ini di laptop saya kalau sudah share screen lambat dia. Jadi saya pindah ke sebelah. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang Charlie tadi ada masalah, ya, intinya itu ada masalah. Nanti jelaskan lebih jauh, lebih detail ya, ini kayak umumnya aja. Jadi intinya mereka minta apa sih masalahnya gitu, statement problem gitu. Dan jelaskan bahwa masalah itu belum ada solusinya ya. Makanya kita mau teliti. Nah, kalau ada solusinya ya nggak perlu kan diteliti berarti. Kemudian itu ya tujuan penelitian atau pertanyaan gitu ya, research question istilahnya. Research question dan research objective. Jadi apa tujuannya? Biasanya kan kita mulai dengan jadi dalam penelitian ini saya akan diteliti apa gitu. Kemudian ada research question-nya ya. Sebelum ada yang bertanya berapa jumlah research question, 2 itu enggak apa-apa, sudah cukup gitu ya. Just 3 bahkan. Research question untuk proposal 2 atau 3 paling. Jangan juga 1 ya. Satu biasanya 1 sih. Begitu yang umum ya. Saya nggak tahu mungkin beda-beda beda jurusan mungkin beda juga ya. Tapi secara umum itu 2 atau 3 lah paling. Terlalu banyak juga. Nanti ada 5. Nggak selesai nanti dengan research question-nya banyak sekali itu. Oh iya, dan juga sebelum saya lupa ya, dan nanti jangan sampai diwawancara nanti saya tanya tentang topik-topik penelitian kita. Topik penelitian itu wajar ya kalau berubah ya. Dan rata-rata ya yang orang yang sudah S3 mungkin atau sementara S3. Nanti kan pewawancaranya paling orang-orang sudah S3 gitu. Mereka tahu kok bahwa penelitian kita, topik kita, yang research proposal kita ya, itu nanti akan berubah itu. Ya, dan itu normal kalau belum berubah ya. Berubah 100% bahkan. Nah, sekarang itu udah mulai kayaknya berubah lagi nanti semester berikutnya ini. Begitu. Mau nanti bikin PPT-nya Kak? Siap. Kak Usna ingatkan aja Kak di belakang. Nanti bisa juga kayak biasa ya, kayak kemarin juga di YouTube kita rekam, kemudian nanti linknya bisa ke folder ya untuk file-filenya gitu. Kemudian ya ada juga nanti yang kita masukkan rasional ya, alasan gitu. Kenapa sih penting penelitian itu? Nah kalau kita lihat di sini di kerangka yang LPDP kasih, rasional itu justru di belakang ya. Jadi research question dulu, kemudian ke rasionalnya. Tapi secara umum, kalau yang umum ya, yang versi yang saya dapatkan di jurusan saya, nggak tahu kalau di jurusan lain, nggak tahu LPDP ini ambil dari mana. Saya nggak tahu misalnya jurusan apa gitu yang mereka fokuskan. Cuma kalau untuk jurusan saya, umumnya yang terakhir itu research question ya. Jadi sebelum metodologi, research question dulu baru metodologi. Berarti rasional di atasnya lagi gitu. Nah, jadi sebelum masuk metodologi, pas sebelum masuk metodologi kita masuk ke research question ya gitu. Itu berarti rasionalnya masih di atas. Nah, ada masalah apa sih pentingnya kita teliti gitu. Nah, pentingnya yang ini kasih alasannya gitu, rasionalnya kan, kasih alasannya. Kemudian baru kita research. Oleh karena itu, karena masih ada masalah dan belum ada solusinya, ya research question saya adalah ini. Nanti saya perlihatkan contohnya, ini cuma masih gambaran umum. Setelah itu ya baru kita masuk ke metodologi ya. Dan ini kalau kita lihat sini penjelasannya, bentar. Ini yang maupun tidak mendukung hipotesis ya. Ya sabar Kak Rizal, nanti kita masuk. Oke, jadi kalau kita lihat sini kalimat terakhirnya, jelaskan analisis dan hasil yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis. Nah, hipotesis kan untuk yang penelitian kayak semacam kuantitatif ya, yang ke eksperimen gitu. Nah, bagi yang non kuantitatif, yang kualitatif, yang mungkin kayak interview saja, persepsi, yang tidak ada sistem angka ya, tentunya kita tidak akan membahas hipotesa ya. Jadi tentunya beda-beda setiap jurusan, setiap topik penelitian. Nah, kemudian signifikansi manfaat itu nanti di akhir, di belakang kita akan bahas. Ini kesimpulan dan saran aneh nih. Coba lihat G dan H itu sama persis ya. Deskripsikan secara umum bagaimana penelitian Anda gitu ya, sama seperti itu. Apa bedanya? Secara umum kan sama gitu. Mereka minta bagaimana manfaatnya ya gitu ya, secara teori pun praktik. Seperti contohnya bagaimana? Jadi sebenarnya kalau saya pengalaman saya dengar saya lihat gitu. Yang nanti kita selain tentunya selain ilmu kita ya, selain ilmu kita tentang kayak semacam kerangka penelitian ya gitu, artikel penelitian. Ini kan kerangka artikel penelitian ini sebenarnya yang dilihat di sini. Juga mereka nanti mau uji ini ya, mau uji seberapa bermanfaat topik penelitian kita ya akan kita teliti ya. Jadi kita wajib nanti kuat dari segi signifikansi. Jadi kalau misalkan dari awal saja kita tidak tahu kenapa kita harus meneliti ya susah itu ya. Nanti diwawancara kenapa sih jadi tempat peneliti yang penting sekali ya, nanti dibahas diwawancara.
Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, kalau kita lihat tadi berarti ada semacam title dulu, kemudian ke introduction. Nah, di introduction itu sudah masuk literature review ya. Ini yang format bahasa Inggris, sorry, karena saya dari bahasa Inggris, jadi saya formatnya bahasa Inggris. Saya nggak familiar dengan bahasa Indonesia. Tapi teman-teman nanti ini aja ya. Sesuaikan kita. Jadi introduction, kemudian introduction itu sudah masuk literature review ya. Jadi kadang kalau kita lihat di artikel, jurnal beda-beda, ada yang mungkin introduction dulu, kemudian ke literature review gitu. Urutannya memang seperti itu, tapi ada yang kadang pakai heading literature review, ada juga kadang tidak pakai heading literature review ya. Langsung aja introduction, sudah masuk semua dalamnya gitu. Tapi itu dua hal yang beda ya. Ini suara aku kecil apa deviceku yang bermasalah? Suara aku jelas nggak? Yang lain ada yang komen sudah. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Alhamdulillah jelas. Oke, kemudian nanti di belakangnya ada research gap ya. Itu satu bagian semua itu. Nah, jumlah katanya kurang lebih 900 sampai 1200 ya. Ini saya yang mengatakan ini bukan lagi LPDP, yang lebih kecil dari mic sebelumnya. Oh gitu ya. Berarti mic yang tadi yang bagus ya. Dan saya pindahkan. Ini laptop saya udah kok. Nggak tahu berat sekali serasa Zoom sekarang. Mungkin device-ku ya sudah lemah. Dulu. Oke. Nah, kalau begini aman mic saya? Bagus. Iya, semakin lebih jelas. bagus ya suaranya. Oke. Lebih bagus yang ini. Mic sebelahnya kalau gitu. Lebih jernih. Ini jumlah katanya, saya yang bikinnya. Ini cuma istilahnya memudahkan teman-teman mungkin. Kalau menulis berapa kata gitu yang mau ditulis. Jadi kalau untuk introduction sudah masuk di tutor review. Pokoknya semua ya sebelum masuk metodologi itu kurang lebih 900 sampai 1200 kata. Maksimalnya kan 1500, tadi kan range-nya itu 1500 sampai 2000 kata ya. Nah, kemudian metodologi ya kurang lebih mungkin sekitar 400 sampai 600 kata. Tapi ini range ya, dan ini pun range-nya yang saya yang tulis gitu, bukan pihak LPDP. Ya, teman-teman boleh keluar, boleh tidak ya dari pola ini gitu. Kemudian tersisa signifikansi dan conclusion begitu. Maksimalkan 2000 ya. Itu pun sebenarnya kalau esai bilang maksimal 2000 itu kita bisa normalnya biasa kalau kita kerja tugas bisa 10% naik, bisa 10% turun gitu ya sebenarnya. Jadi bisa sebenarnya naik ke 2200 sudah. Ya, jangan terlalu khawatir, jangan sampai nanti sudah bagus esainya harus diturun lagi, nanti kacau jadinya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan kita mulainya introduction, kemudian metodologi, conclusion kan dibagi 3 besar ya ininya, introduction, kemudian metodologi, kemudian ke conclusion gitu. Sudah termasuk signifikansi. Nah, coba kalau menulis cara ini ya pakai, teman-teman bisa coba, silakan. Alasannya kenapa kita perlu mencoba seperti ini karena kalau kita mulai dengan introduction ya sudah masuk di review ya. Kita kan nanti kalau di review itu kan agak menantang dari segi seberapa banyak sih saya harus tulis gitu ya, seberapa banyak sih ide yang harus saya masukkan gitu. Nah, kalau metodologi dulu kita tulis, kita kan nggak tahu berapa kata nanti metodologi itu. Jadi lebih bagus metodologi dulu karena kan dia terbatas, ada batasnya ya. Walaupun kita mau kurang, tetap ada batasnya, sudah jelas kita mau meneliti apa gitu ya. Jadi mulai dengan tulisan seperti itu. Ya, metodologi dulu, selesaikan dulu apa sih yang dilakukan, apakah nanti eksperimen, apakah nanti interview, apakah nanti semacam questionnaire, itu sudah harus jelas itu data analisisnya bagaimana seperti itu. Ya, selesaikan dulu situ, kemudian pindah ke introduction, baru terakhir ke conclusion-nya. Supaya ini jumlah katanya bisa teratur dengan rapi. Ini saran saja ya, kalau mau teman-teman mulai dengan introduction ya silakan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi. Ya, ada beberapa hal ya yang perlu kita sampaikan di metodologi. Yang umum ini saya sampaikan ya, tentunya sedetail bagaimana. Umum aja saya kasih arahannya. Di sini, bentar, saya perbaiki dulu tampilannya. Oke, di sini research design itu yang umum ya kita dapatkan bahwa ini penelitian apa gitu. Apakah dia mixed method
artinya penggabungannya antara data analisis yang mungkin versi kuantitatif dan versi kualitatif ya, dia sudah gabung gitu. Dan saya lihat sekarang rata-rata penelitian ini ya berdasarkan pengalaman saya, karena kan kami di sini kuliah. Jadi UK, Australia dan Amerika itu agak beda ya. Kalau di UK, Australia itu mahasiswa PhD itu langsung melakukan penelitian kurang lebih seperti itu. Istilahnya langsung terjun ke nggak ada lagi mata kuliahnya ya. Kalau kami di Amerika itu kayak semacam kuliah dulu gitu. Ya ada perkuliahannya sebelum ke penelitian ya. Cuman walaupun kami kuliah dulu, kami juga ada semacam kredit per semester. Nah di kredit itu atau di kelas itu kami kerjanya memang kayak semacam membaca artikel, kemudian annotated ya istilahnya, kayak kesimpulannya lah istilahnya gitu, ringkasannya lah istilahnya seperti itu. Nah dari pengalaman itu saya lihat sekarang rata-rata penelitian itu rata-rata dia ke mixed method ya, rata-rata ya, tergantung bidangnya tentunya. Kalau kayak bidang saya, bidang pengajaran gitu, pendidikan bahasa Inggris, rata-rata memang sekarang ke mixed method. Jarang sekali saya dapat untuk publikasi ya, jarang, bukan berarti tidak ada. Jarang sekali saya dapat yang pure kualitatif atau mungkin pure kuantitatif, yang betul-betul kuantitatif saja gitu, eksperimen saja, tidak ada persepsinya, tidak ada wawancaranya seperti itu. Rata-rata sekarang saya sudah mixed method, seperti itu ya. Nah, kemudian tentunya desain yang lain ada etnografi, eksperimen, research, case study dan lainnya. Dan itu saya kasih dalam kurung tidak wajib ya. Jadi kemarin saya diskusi dengan dosen saya, sempat kami diskusi masalah riset desain. Saya bilang penelitian sekarang agak jarang saya lihat mereka menyebutkan desainnya mereka. Paling sebatas mengatakan mixed method. Jarang kita dapatkan bahwa ini semacam case study kah, fenomenologi kah. Kalau kayak action research mungkin iya, karena kan dia agak spesifik. Tapi kalau kayak yang case study, fenomenologi begitu, eksperimen, kadang mereka tidak sebutkan desain mereka apa. Jadi kita bisa menebak saja dari data collection-nya, data analisisnya, begitu coba, oh ini eksperimen ini. Oh ini mixed method ini, seperti itu. Ya, jadi itu tidak wajib sebenarnya, dan apalagi dengan ini ya kayak semacam sudah fokusnya orang ke mixed method, itu kan sebenarnya kalau mixed method seakan-akan ya kita meneliti itu kayak semacam 2 kali sebenarnya, ya walaupun nilai tertentunya 1, atau mungkin bisa kita lihat dari research question. Kalau 2 research questionnya berarti seakan-akan kita meneliti 2 kali ya. Dan biasanya setiap research question itu ya punya kayak semacam research method yang beda-beda ya. Research method itu yang di bawah, yang paling bawah kita lihat research method atau data sources ya. Instrumen istilahnya, instrumen apa yang dipakai? Ya umumnya itu yang pre atau post test. Kemudian semi structure interview ya. Itu yang umum tentunya. Semi structure interview, yang structure ya jarang yang dipakai ya. Tergantung jurusan tentunya. Kemudian questionnaire kan terbagi 2. Ada yang open ended, ada yang close ended. Kalau open ended itu yang orang jawabnya kayak semacam kenapa gitu ya, kemudian dia jawab bebas gitu. Kalau close ended ya mereka tinggal centang 1, 2, 3 misalkan A, B, C gitu ya, kayak pilihan gitu. Kalau yang close ended. Focus group discussion dia kayak semacam interview, cuman dia bentuknya berkelompok ya. Jadi misalkan 2 orang kita interview sekaligus, 3 orang, 4 orang gitu. Ya, kalau saya lihat baca ini penelitian ada bagusnya ya kalau untuk focus group discussion, ada kelebihan kekurangan tentunya. Kelebihannya kadang misalkan ada ide yang siswa kalau misalkan kita meneliti siswa ya, konteks saya kan siswa. Kadang mungkin ada ide yang siswa 1 tahu, yang siswa lain lupa gitu. Pas siswa A sebutkan, maka siswa B pun baru ingat, oh iya betul itu, saya juga merasa seperti itu misalkan. Tapi di sisi lain, kadang ada siswa yang tipe orangnya itu agak privasinya itu agak ini ya, B gitu. Jadi dia mungkin ada beberapa hal isu yang dia tidak bisa angkat kalau misalkan dalam bentuk fokus group discussion. Beda dengan yang interview yang individual antar peneliti saja sama dengan siswanya gitu. Itu masing-masing punya kelebihan ya. Ini saya kasih pilihan aja, ini saya sebutkan riset metodenya karena ini yang umum kita dapatkan. Jadi teman-teman nanti kalau menulis untuk bidang saya nggak tahu bidang lain. Pokoknya rata-rata cuma saya bidang lain gitu. Boleh jadi nanti pilihannya cuma di sini paling interview atau pretest, observation, think aloud protokol itu. Jadi misalkan gini, kita mau meneliti bagaimana sih misalkan si A, misalkan kita tahu oh ini si A IELTS-nya 8 misalkan, atau mungkin TOEFL-nya 600 misalkan. Kita mau teliti bagaimana sih si A ini menjawab soal seperti itu ya. Nah,
kita bisa menggunakan sistem think aloud protokol. Jadi ketika dia sementara kerja soal, anggaplah mungkin soal reading, jadi dia sambil mengerjakan soal reading itu dia sambil ngomong sendiri. Seakan-akan otaknya itu kita mau ini ya, kita mau tahu bagaimana sih otaknya bekerja gitu. Jadi dia bekerja, dia ngomong sambil ini ya, sambil menjawab soal. Selama ini kan sebenarnya kalau kita belajar sendiri ya, atau mungkin kerja soal sendiri kan kita sebenarnya ngomong gitu. Oh ini kayaknya dia pokoknya deh. Oh ini kayaknya ini, tanpa sadar ya, sebenarnya kita ngomong tapi di otak tentunya kita nggak sebut ya, kita nggak sebut nggak bersuara gitu. Nah kalau tinggal satu protokol, apa yang diskusi di otak kita, cara kita berpikir itu yang dikeluarkan nanti di ngomong. Ya jadi orang bisa mengambil pelajaran dari cara kita menjawab soal gitu. Misalkan kayak di structure, popnya mana sih, subjeknya mana sih? Oh berarti kita bisa pelajari. Oh ini orang cari dulu popnya, cari dulu, kemudian cari subjeknya, seperti itu ya. Oke itu yang research method. Jadi research design, kemudian ke research metodenya. Nah, sekarang rata-rata ke research method ya kadang. Jadi walaupun mereka nggak sebut research design-nya apa, kalau misalkan mereka sebutkan interview, perception, oh paling kita bisa menebak ini case study nih. Kalau misalkan dia perception dan kemudian juga ada kayak semacam tes mereka gunakan, pre-test, post-test, oh kita bisa tebak ini mixed method sudah. Begitu itu ya. Cuman bagusnya kalau kita sebut research design yang di atas itu ya. Bagusnya kalau kita sebut ini, pembaca itu dengan mudah menebak. Jadi kalau misalkan gini, mereka menyebut ini studi adalah true experiment. Maka orang yang paham tentang true experiment, nantinya tim penyeleksinya misalkan dari PDP ya, kalau kita daftar ke PDP, maka mereka bisa dengan mudah tahu, oh ini true experiment berarti akan ada kurang lebih control group, akan ada experimental group ya, dan akan ada nanti sistem random gitu untuk penempatan ini control group, ini experimental group ya. Sementara kalau kuasai, orang sudah tahu, oh ini ada kontrolnya, ada eksperimental grupnya, kemudian tidak di random. Nah itu enaknya kan kalau kita kalau orang paham ya tentang itu gitu. Tapi kalau yang mixed method itu agak susah sih memang kalau kita sebutkan, karena kan mixed method itu dua penelitian sebenarnya. Jadi bisa kalau teman-teman katakan silakan, misalkan gini, mixed method, kemudian rinci sekali disebutkan. Penelitian pertama saya misalkan, atau mungkin untuk research question saya menjawabnya dengan metodologi, dengan model, dengan research design eksperimen misalkan. Karena kita mau lihat dulu pre-test post-testnya ya. Research question kedua mungkin tentang persepsi. Oh ini nanti saya akan jawabnya dengan metode case study misalkan, atau mungkin fenomenologi ya. Jadi kayak semacam dua penelitian ya sebenarnya. Nah kemudian kita lanjut sekarang, tentunya nanti di metodologi kita ada situs ya, tempatnya gitu. Tempat penelitian di mana, kemudian partisipannya siapa gitu. Nah ini ada kecenderungan saya lihat. Jadi saya awal-awalnya kuliah di Australia, saya ingat itu saya pernah baca artikel. Kan kalau kita di Indonesia, saya lihat waktu saya pengalaman saya ya, tentunya ini pengalaman pribadi di Makassar, baca skripsi. Umum sekali kita dapatkan ini penelitian dilakukan di sekolah mana gitu, di SMA ini, SMP ini misalkan, di kampus ini ya. Nah, saya pernah pertama kali saya baca artikel itu saya baca, dia cuma sebutkan bahwa at an Australian University. Jadi mereka nggak sebutkan ini penelitiannya di universitas mana gitu. Sebatas katakan bahwa penelitiannya ini merupakan dilakukan di salah satu kampus di Australia. Kan banyak sekali kampus di Australia. Nah, itu boleh dilakukan seperti itu. Jadi teman-teman bisa sebutkan nanti, kita sebutkan bahwa ini salah satu sekolah di Sulawesi Selatan misalkan, di Jawa Barat misalkan, seperti itu. Bisa sebatas itu sebenarnya. Di Indonesia bahkan bisa sebatas itu. Jadi kita tidak mesti ya sebut nama kampus, karena kan itu kayak semacam privasi juga. Misalkan pihak kampus itu tidak mau kalau data mereka ketahuan gitu, bagaimana sekolah itu. Ya walaupun sebenarnya karena kan saya baca artikel itu, dan yang artikel itu menulis ya dosen saya di Melbourne kemarin ya. Jadi saya bisa menebak, dan saya lihat dari segi ininya, koleksi datanya ini di pusat bahasanya. Jadi saya tahu ya. Walaupun sebagian orang akan tahu. Jadi itu tidak mesti sebenarnya. Jadi jangan paksakan untuk sebutkan. Kalau mau sebutkan silakan, tidak ada masalah. Nah, ini kadang juga mungkin orang bertanya, kalau kita penelitian kuantitatif kayak semacam eksperimen gitu ya, berapa siswa gitu? Kalau kayak untuk eksperimen itu normalnya 30 ya. Kalau kita misalkan nanti saya perhatikan data analisisnya bagaimana, minimal 30. Ini kuantitatif ya, eksperimen. Tentunya boleh kurang dari situ, tidak masalah. Cuma idealnya kita penelitiannya 30. Teman-teman nanti misalkan mau ini ya, untuk interview bisa sebutkan 30 ya, targetnya gitu minimal. Itu ya, targetnya minimal.
Itu kalau misalkan satu grup ya, kalau misalkan 2 grup penelitiannya ada kontrol eksperimen, berarti nanti butuhnya 60, 30 untuk yang kontrol, 30 yang eksperimental ya. Alasannya itu masalah statistik dia. Jadi katanya dosen statistik saya kemarin bilang, kalau di bawah 30 maka ada semacam akurasinya yang berkurang gitu. Pokoknya katanya semakin turun itu semakin kurang akurasinya. Nah, itu alasannya, teman-teman bisa nanti alasannya. Dan saja bahwa berdasarkan dari buku statistik, dari yang saya dapat dari misalkan kayak seminar gini ya, itu minimal 30 katanya. Ada referensi saya kok kalau butuh ya. Seperti itu. Oke, kita sampai lanjut. Nanti pertanyaan di belakang Kak ya. Nah, ini data analisis. Ini bidang saya yang umum, pendidikan, pengajaran gitu. Social science juga mungkin bisa masuk. Nah, kalau untuk kualitatif data, umumnya ini ya, saya cuma perhatikan yang umum. Kita dapatkan dari semi-structured interviews ya. Atau mungkin questionnaire yang terbuka gitu, open-ended ya. Ya, ini saya bahasa Indonesia saja, saya nggak tahu ya apa bahasa Indonesia open-ended questionnaire. Nah, yang umum itu kita ambil yang thematic analysis ya, jadi analisis bertema gitu. Ini yang paling umum metode analisis yang kita dapatkan di penelitian manapun. Ya kadang juga mereka sebenarnya nggak sebutkan ini metode apa yang mereka gunakan. Tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat di findingnya ya thematic analysis juga. Jadi kalau teman-teman misalkan belum terlalu paham ya tentang thematic analysis, silakan ya cek gitu. Saya nggak jelaskan secara rinci di sini ya. Cuma saya sebutkan teman-teman nanti, oh ini data analisis saya gitu, thematic analysis. Lebih jauhnya silakan cek. Di artikel saya yang sudah publish kemarin juga saya menggunakan thematic analysis. Kalau butuh referensinya nanti saya kasih ya. Atau sekalian di folder ingatkan aja kalau saya lupa. Nah, kalau untuk yang kuantitatif, ya, yang statistik, nah ini agak beda. Ada yang kalau studi korelasi ya, berarti data analisisnya correlation ya. Saya sebutkan aja, kita bukan bahas untuk sejauh dalam bagaimana di correlation, bagaimana yang apa gitu ya. Pokoknya correlation dia, kalau butuh referensi nanti kasih. Kayaknya saya kemarin juga kampus saya, jurusan saya, Institut Paradigma Indonesia, itu kami sempat buat seminar untuk statistik yang dimana saya jelaskan tentang korelasi di situ. Bahkan sampai ke analisis spesiesnya. Kalau butuh video itu, mungkin saya bisa minta ke jurusan saya gitu untuk kirim. Mereka upload di YouTube kok. Nah kemudian kalau kan yang umum itu di bidang saya paling sering itu diadakan penelitian ini ya, eksperimen ya, untuk memperlihatkan kasih pretest dulu, kasih pretest berapa sih nilainya gitu. Kemudian kasih treatment, ada treatment diajar siswa sekian berapa jam, berapa meeting gitu ya. Kemudian di ujungnya baru kita kasih ini ya, baru kita kasih post test begitu. Nah itu namanya kita akan bandingkan min-nya, nilai rata-ratanya. Nah untuk membandingkan nilai min itu ada beberapa pilihan yang umum. Ada yang namanya t-test, ya itu. Kalau misalkan grup yang sama, ini kelasnya sama, tapi mengambil 2 tes yang beda, pre-test post-test, nah kita menggunakan t-test namanya, dependent itu ya, dependent per sample repeated measure gitu. Ya, dependent t-test namanya. Kemudian kalau grupnya yang beda, misalkan 2 grup yang berbeda, maka kita menggunakan independen ya seperti itu. Ya misalkan gini, kita melakukan penelitian kasih treatment ke 2 kelas, kontrol yang eksperimental ya. Nah baru kita membandingkan nilai post test mereka mana sih yang lebih tinggi. Nah itu namanya independen ya, karena beda grupnya gitu, beda siswanya. Nah kalau yang ANOVA sebenarnya kurang lebih sama sebenarnya t-test ya, bedanya cuma dari grupnya berapa kelas. Kalau 3 kelas lebih ya baru kita masuk ANOVA. Kalau kurang dari 2 baru ke t-test gitu ya. Itu sama aja sebenarnya. Ya. Oke. Kita enggak jelaskan ini lebih dalam. Ya target 45 menit lah mungkin ya. Ini aja masih banyak ini. Oke, kemudian di introduction itu nah ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan ya. Jadi dia kan sebenarnya ini ya, ukurannya itu kurang lebih 2-4 paragraf ya introduction. Itu belum masuk literature review ya, karena ada kan introduction dulu, kemudian masuk ke related studies gitu, literature review. Nah di 4 paragraf itulah kita nanti akan sebutkan kayak semacam summary of previous literature itu. Jadi apa sih yang sudah diteliti ya di bidang kita misalkan. Apa sih orang yang sudah teliti? Jadi kita kalau mau meneliti ya kita harus inform dulu ya, kita kayak semacam sudah baca dulu gitu. Membuktikan ya, memperlihatkan bahwa saya sudah baca loh, ini loh orang mereka sudah teliti. Nah, baru kita masuk nanti kita kritik apa sih masalah dengan penelitian selama ini misalkan. Misalkan gini mungkin apa ya? Misalkan penelitian saya terakhir tentang flip learning ya gitu. Flip learning itu kan kayak semacam konsep baru sebenarnya. Untuk konteks Indonesia
Karena kemarin pemerintah kita, ingat sekali waktu saya wawancara itu saya ditanya tentang bagaimana ini ya penelitian itu terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Dan saya katakan bahwa pemerintah kita sekarang sudah mulai mendorong ya di Kemdikbud itu, kalau teman-teman cek flip learning namanya, pembelajaran terbalik ya. Kemudian saya katakan bahwa pemerintah kita berharap kita menggunakan sistem pembelajaran terbalik, tapi kita belum ready dengan itu. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kemarin konteks online, walaupun flip learning itu kayak kalau untuk konteks luar ya, bukan konteks Indonesia. Lagi di Amerika sistem di sini dosen rata-rata sudah menggunakan sistem itu. Itu umum memang digunakan, tapi dalam konteks offline gitu, yang blended learning ya. Jadi masuk kelas. Jadi flip learning itu artinya gini. Kan selama ini kita masuk di kelas untuk belajar ya, dosen menjelaskan A, B, C gitu. Baru pas pulang baru kita dikasih tugas homework gitu. Kerja tugas begitu kan. Jadi kita di dalam kelas materi ya. Nah, flip learning mau membalik hal itu. Jadi katanya untuk flip learning itu sebelum masuk kelas siswa mestinya belajar memang dulu. Selama ini kan mungkin umumnya belajarnya itu pakai PDF kan ya. Jadi dosen kasih PDF-nya silakan baca chapternya, kemudian pas kelas. Kalau di Indonesia kan kadang gini. Nah, kita kuliah, dosen kasih referensi. Ini silakan baca, ini kita akan bahas minggu depan. Biasanya sudah lengkap itu per meeting ya, topik-topik yang mau dibahas. Nah, walaupun kita sudah baca di rumah, karena pas di kelas dosen masih menjelaskan juga. Nah, itu enggak begitu yang flip learning. Flip learning itu berharap kita belajar di rumah, baca, nonton, terutama video ya. Sekarang flip learning itu lebih cenderung ke video sebenarnya untuk menarik siswa. Kalau mahasiswa ya wajar lah kalau PDF ya, artikel. Tapi kalau mahasiswa yang kayak sekolah SMP SMA gitu ya, mereka sukanya video kan, yang mudah yang mereka pahami gitu. Sesuai dengan konteks mereka gitu, otentik bagi mereka. Mereka kan tiap hari nonton video ya, plus sekali dengan reel ya, sekarang video di Instagram, di TikTok gitu, di YouTube. Jadi mereka nonton dulu video di rumah, pas di kelas tidak ada lagi kayak semacam lecture gitu. Nggak ada lagi dosen menjelaskannya. Langsung diskusi, apa sih yang kau baca, atau mungkin langsung praktek. Kalau misalkan dia belajar tentang reading, pas sampai kelas ya langsung kerja soal misalkan. Diskusi kekurangannya antara satu sama lain ya. Itu namanya flip learning gitu. Nah, jadi ya kita belum jadi novelty penelitian saya terakhir bahwa walaupun umum flip learning itu di konteks offline, dia jarang sekali di konteks online. Karena kemarin kan kita tiba-tiba pindah ke Zoom. Dan memang saya dapat cuma berapa penelitian ya, kayaknya 3 penelitian kemarin. Makanya kemarin dia agak mudah terpublish ya. Walaupun dia sebenarnya lemah, dia kemarin publish di UPI, jurnal UPI ya. Walaupun dia sebenarnya dia lemahnya di theoretical framework. Waktu itu saya juga belum belajar tentang theoretical framework. Jadi bocoran ya, kan secara etik sebenarnya kita tidak boleh mengirim mengirim artikel ke beberapa jurnal ya, secara etis tidak boleh. Cuman kan kemarin saya termasuk, saya nggak tahu apakah nanti jurnal saya diterima ya di artikel saya diterima di jurnal yang bagus, di Scopus yang adanya. Jadi saya kirim ke beberapa tempat, ada yang Q2. Kalau UPI, Q2 sekarang kayaknya deh. Kemarin ada kayak semacam di Springer saya kirim atau di apa gitu. Kayaknya deh. Iya kayaknya itu deh. Nah, saya kirim ke beberapa jurnal, ada juga di Turki. Saya kirim ke 3 jurnal minimal dengan saya gitu. Nah, di Turki itu dia Q4 langsung nolak. Kayaknya mungkin karena tidak sesuai dengan scope-nya. Kalau yang Springer yang tidak salah itu, yang Q2 itu. Mereka minta major revision. Revisi besar-besaran terutama di teori saya gitu. Karena memang nggak kuat teorinya, saya tahu sekali itu. Teorinya terlalu kuat gitu. Nah kalau UPI yang jurnal UPI Scopus itu ya minor revision, dan waktu itu di luar UPI informasinya minor revision, jadi tinggal perbaiki aja sedikit baru bisa publish gitu. Kalau yang satu itu major gitu, jadi agak dirombak sedikit lah gitu, agak banyak lagi referensinya gitu ya. Nah itu jadi situ nanti yang kritiknya itu, jadi kritiknya termasuk gap menjadi namanya. Jadi kita kritiki bahwa oke lah sudah banyak penelitian tapi mereka tidak meneliti di dalam hal ini. Nah itulah yang namanya gap. Dan gap itu nanti bisa menjadi rasional ya. Alasan kenapa sih meneliti ya karena masih kurang diteliti seperti itu. Nah selain hal itu menjadi rasional, bisa juga rasional itu lebih ke signifikansinya penelitian kita gitu. Misalkan gini, siswa kita misalkan pembelajaran readingnya lemah ya, nggak kuat gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa alasan kenapa penelitian ini perlu karena siswa saya readingnya masih lemah, makanya saya mau meneliti, saya cari metode pengajaran yang bisa meningkatkan reading siswa saya meningkat gitu. Plus mungkin walaupun mungkin ada beberapa penelitian yang siswa meningkat, tapi mungkin mereka nggak engaging gitu ya metodenya gitu. Artinya tidak membuat siswa senang dalam kelas. Ya mungkin meningkat sih, tapi nggak engaging gitu.
Nah, itu menjadi alasan juga saya meneliti ini, memperlihatkan, mau lihat apakah engaging atau tidak ya. Nah, setelah itu barulah di ujung kita jelaskan bahwa oleh karena itu, karena kurangnya penelitian ini, karena pentingnya penelitian ini, makanya saya akan melakukan penelitian ini. Itulah dikatakan what they do ya, research objective atau research question. Nanti di akhir dia seperti itu ya. Ini kan masih introduction sebenarnya. Ini berarti belum sampai ke metodologi. Jadi ada nama introduction, kemudian masuk di literature review ya. Nah, biasanya di situ belum kita sebutkan research question, tergantung jurnal, kadang ada juga yang sebutkan. Biasanya cukup dulu research objektif di situ. Oke, research objektif di situ. Nanti saya perlihatkan contohnya ya. Saya perlihatkan contohnya. Kita belum masuk contoh, ini masih umum. Ini sudah berapa menit ini. Kemudian baru masuklah ke literature review ya. Oke, baru nanti di akhir baru research question. Nah, literature review nanti kita jelaskan, kita fokus dulu ke introduction. Oh, not that one. Nah, ini saya perlihatkan ya contoh bagaimana sih introduction. Tadi saya kasih contoh umum ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang memang jurnal pakai gitu. Ya, ini sudah jurnal publikasi ya, kan sama aja sebenarnya proposal dengan jurnal. Nanti ujung-ujungnya kan yang kita publikasikan kita kan proposal juga kan istilahnya. Cuman bedanya kalau proposal belum ada discussion-nya gitu ya, belum ada findings-nya. Nah, tadi ada kan yang berapa topik itu, ini saya kasih warna ya. Jadi warna biru ini yang summary-nya gitu. Apa sih yang sudah diteliti ya? Kemudian warna merah ini kritik kita gitu, atau mungkin ada gap, ada topik yang masih kurang diteliti. Nah, kita lihat di sini kan. Kalimat pertama cuma pembuka aja ya. Kayak semacam situating di konteks, itu kasih konteksnya, topiknya gitu. Kemudian di sini masuk kita scholar saya found ya. Jadi para peneliti telah menemukan bahwa kriminal itu titik misalkan. Jadi kasih dulu ya. Saya nggak sebutkan ya apa isinya gitu. Nanti teman bisa baca sendiri. Pokoknya sebutkan dulu apa sih yang sudah diteliti gitu. Nah, secara khusus dia sebutkan lagi bahwa penelitian sudah memperlihatkan bahwa misalkan itu ya. Nah, kemudian dia kritiki, dia sampaikan gapnya gitu. Apa sih kurangnya gitu. Jadi oh iya ini sudah diteliti, cuma dia katakan gini bahwa while gitu katanya. Ini sebutkannya. Jadi dalam penelitian itu, dalam literatur penelitian, kriminal yang tingkat tinggi gitu ya, tingkat kakap gitu, kayak pembunuhan misalkan, itu terlalu banyak diteliti gitu. Terlalu banyak dibahas di penelitian, overrepresented bahasanya. Tetapi katanya sementara kriminal yang kecil tapi lebih umum itu cenderung di-ignore gitu. Nggak dipeduli oleh para peneliti. Itu bahasa ini ya, bahasa gap itu. Memperlihatkan bahwa ada loh kurang di situ. Oh, di-emphasize gitu, artinya kurang ditekankan dalam penelitian. Nah, itu yang namanya gap. Secara tidak langsung orang sudah tahu, oh ini nanti penelitiannya ke minor gitu ya, ke minor crimes ini. Sudah jelas kan gitu. Cuman kan kita harus cari alasan kenapa sih kita mau meneliti di topik tertentu ya. Gitu. Ini juga ya disebutkan di sini tentang itu kekurangannya apa sih, misalkannya dia lebih spesifik. Oke, itu secara umum saja saya kasih contoh aja. Ini juga di bawah lebih spesifik lagi bahwa sedikit loh studi keywordnya sedikit ya, view gitu. Jadi sedikit penelitian. Nah, dalam hal ini apa topiknya sini misalkannya gender and race, and homicide victims and offenders and their interaction seperti itu ya. Jadi ini bagaimana ini ya, race itu kayak semacam suku gitu ya, gender kan gender kan. Jadi pembunuhan ini offender itu artinya ini ya, pelaku gitu sama victimnya. Nanti teman-teman baca aja. Pokoknya disebutkan bahwa ada loh yang belum terjawab, topik ini yang belum terjawab gitu ya, atau mungkin diignore, kurang diteliti seperti itu. Nah, setelah dia sampaikan bahwa ini loh yang kurang teliti, nah kemudian disampaikan kenapa sih penelitian saya penting. Oke, jadi urutannya enggak mesti seperti ini ya, ini rapi banget sih. Dia sebutkan dulu tadi ini ya, semacam apa sih yang sudah teliti, kemudian dikasihkan ini loh yang kurang gitu. Kemudian disampaikan, oleh karena itu saya mau meneliti di bidang ini misalkan seperti itu ya, atau mungkin harus disampaikan bahwa topik ini perlu untuk kita teliti karena berapa hal. Nah, ini rapi sekali ya. 1. Kemudian 2, ini alasan pertamanya, alasan keduanya, ketiga. Ini namanya tadi rasional kan? Ya, kalau teman-teman ingat tadi di awal di LPDP, mereka minta rasionalnya. Kenapa sih penelitian penting? Ya, jadi rasional itu bisa masuk gap juga karena kurang belum diteliti. Tapi tentunya tidak sebatas itu. Terus kenapa gitu? So what gitu? Kalau memang kurang diteliti, penting nggak? Sama tuh para peneliti nggak mau teliti karena nggak penting. Nah, baru kita kasih alasan. Ya penting misalkan tadi yang saya angkat reading comprehension gitu ya. Penting karena ini untuk siswa saya misalkan di sekolah kami misalkan gitu ya. Jadi nggak perlu setingkat selevel Indonesia ya mau diubah gitu ya. Kan penelitian kan dia spesifik gitu.
Nah, kemudian dia masuklah di ketujuannya. Maka tujuan ini, penelitian ini untuk memperlihatkan gitu, untuk meneliti hubungan antara homicide partisipan and incident karakteristik ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh lain. Tampilkan. Nah, seperti tadi, kita sampaikan dulu apa sih yang sudah diteliti ya. Nah, itu dia teliti bahwa di sini ya, jadi sampaikan bahwa dampak ya, feedbacknya teacher, feedback guru ya. Kalau kan biasanya kita misalkan sudah menulis, guru kasih feedback, nah itu kan tentunya normalnya ya, diharapkan berguna bagi siswa gitu. Kalau nggak ada gunanya kan nggak, sayang gitu. Sampaikan bahwa dampak feedbacknya guru terhadap ini ya, tulisan siswa yang pembelajar bahasa gitu maksudnya, merupakan topik yang sudah banyak diteliti. Nah, itu kan semacam kayak semacam kesimpulannya lah. Sudah banyak loh diteliti gitu ya, di feedback gitu, feedback dan rating gitu. Baru disampaikan hanya saja gitu. Ini biasanya dikasih referensi di sini ya. Ini penulisnya dosen saya ini, dosen rating saya. And I love her writing gitu, rapi sekali gitu. Kalau dia menulis itu enak dibaca. Teman-teman kalau butuh itu namanya nih ya. Itu Naomi Storch, ini nama keduanya nih. Ini dosen ketiga juga Utano, ini juga orang Melbourne ini. Saya nggak pernah diajar sayang sama dia. Naomi Storch dosen writing saya, dan writingnya itu saya suka baca. Dia rapi. Saya banyak belajar dari tulisannya. Jadi teman-teman kalau mau lihat yang tulisannya silakan ya, Google gitu. Nah, jadi sampaikan bahwa ini loh yang sudah banyak diteliti. Nah, baru kemudian disampaikan akan tetapi gitu. Atau ada yang kurang diteliti, dia katakan bahwa sini ya, saya jelaskan aja. Jadi saya baca di sini tadi malam, saya baca ulang ini. Jadi katanya yang kurang itu kan kalau kita lihat penelitian sekarang cenderung melihatkan meneliti bagaimana dampak feedbacknya guru itu terhadap akurasinya, grammarnya siswa gitu, ratingnya meningkat tidak grammarnya. Nah, dia bilang, dia kritiki bahwa kenapa para peneliti kita terlalu fokus ke grammar. Kenapa mereka tidak perhatikan bagaimana feedbacknya gurunya itu mengubah, memberi dampak terhadap susunan idenya siswa gitu misalkan. Susunan idenya, bagaimana mereka menghubungkan antara ide satu dan ide lain, bagaimana penggunaan kosakatanya mereka. Oke lah, mungkin grammarnya bagus sekali gitu. Tapi pas kita baca, aduh, kok bingung orang baca. Karena idenya nggak rapi. Atau mungkin kosakatanya itu aja diulang. Ya gitu. Makanya di IELTS itu mereka ujikan semua itu, ujikan grammarnya, ujikan juga susunan idenya, mereka juga menilai kosakata yang digunakan, seperti itu. Oke, itu yang dia katakan bahwa masih kurang loh diteliti di situ. Gitu. Kemudian baru dia sebutkan penelitian ini, makanya karena adanya kurangnya penelitian di situ, maka penelitian ini akan meneliti ini bagaimana sih dampaknya feedback terhadap aspek-aspek tulisan siswa ya. Aspek itu tadi grammar, ide, kemudian kosakata misalkan. Baru dia kasih kenapa sih penting ini? Nah, baru dia kasih alasan. Ya, jadi ada alasan juga yang kuning ya alasan. Jadi alasannya kalau kita teliti ini boleh jadi untuk meningkatkan ratingnya siswa gitu. Kan cuma dari segi grammar, buat apa kalau grammarnya bagus tapi kontennya tidak bagus, idenya nggak bagus, ya orang nggak paham juga tulisannya kan, seperti itu. Itu dia kasih alasan, ada berapa alasan di situ ya, seperti itu. Dan juga disampaikan bahwa ini perlu untuk kita terus lakukan feedback yang berkelanjutan, sustain feedback ya istilahnya, karena siswa itu kan untuk memperbaiki ratingnya itu butuh waktu. Jadi bukan cuma sekali feedback langsung, oh udah silakan baca sendiri, enggak ya, revisi feedback lagi kita. Itu juga saya lihat. Ini sekalian berbagi pengalaman ya. Di Amerika itu agak beda pengalaman saya ketika tugas di Australia sama di UK kemarin. Kalau di Amerika ini dosennya mereka rata-rata ya, tergantung jenis dosennya. Kalau yang senior mereka biasa kasih kita kesempatan untuk revisi. Jadi kita kumpul tugas, kemudian dikasih waktu untuk revisi, kemudian mereka nilai gitu. Kemarin saya di Australia dan di UK nggak pernah ada dosen yang biarkan kita revisi tugas kita. Itu bedanya seperti itu. Mungkin hal itulah kenapa juga jadi ini sekalian sharing pengalaman ya. Jadi saya lihat nilai saya kemarin di Edinburgh itu kalau kasih nilai ya, kayaknya UK rata-rata kampus juga begitu deh. Saya juga share di teman-teman yang ada di Birmingham University juga, kikir sekali ya dosennya kasih nilai gitu. Sangat rendah nilai kami itu kalau di UK itu. Makanya teman-teman alumni UK, kalau teman-teman Google itu bagaimana konversi nilai, kasihan itu menangis itu orang-orang UK, alumni UK ya. Sebagian ya ada mungkin yang mungkin tinggi sekali nilainya. Kalau bagi kami level saya sama kawan-kawan saya, kami menangis itu kalau di konversi ya. Tidak adil rasanya dunia ini. Bayangkan kita sistem IPK-nya kan bukan sistem 4 ya, dia kan 100.
Dan nilai 70 itu kan untuk yang cum laude ya istilahnya, paling tinggi itu cum laude. Nah, kalau dikonversikan sayang sekali tidak ada perubahan yang jomplang gitu. Kalau di Melbourne itu nilai untuk nilai cum laude itu 80 dia. Kalau di UK 70. Jadi tentunya beda kan tingkatannya. Nah, jadi tentunya beda ya dengan kalau gitu. Itu alasannya, itu saya kasih saja revisinya gitu ya kalau di Amerika. Makanya di Amerika itu tidak jarang kita dengarkan IPK-nya berapa. Oh, 3,9, 3,8, bahkan 4 IPK-nya. Itu karena sistemnya beda. Gitu ya. Gitu. Sering pengalaman ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin sudah ya, sudah cukup ini. Saya kasih 2 contoh tadi. Ini contoh lain lagi. Ini tulisan saya sendiri. Kalau teman-teman mau baca nanti silakan ya. Ini juga writing-nya dosen saya. Oke, sekarang kita masuk ke letter review. Jadi selesai tadi introduction ya. Oke, jadi tadi kita bisa bayangkan kan, introduction itu berakhir dengan tujuannya. Penelitian ini tujuannya gitu, belum research question ya. Oke, itu yang normal tentunya, tipikal gitu. Nah, baru masuklah di literature review. Begitu. Baru kita masuk di literature review, related studies. Ini yang betul-betul time consuming gitu. Oh iya, bahkan kalau saya pribadi saran saya teman-teman bisa mulai menulis dengan literature review. Kalau tidak mau di introduction kan kayak semacam summary sebenarnya. Gantung ya, mana-mana teman suka gitu. Mau ke literature review dulu atau ke introduction dulu. Nah, kalau kita baca ini ya, buku-buku penelitian tentang literature review, ada satu kebiasaan kita yang buruk gitu ya, dianggap buruk ya. Namanya laundry list. Laundry list itu ini yang pengalaman saya, ingat pengalaman saya, I'm not saying saya nggak overgeneralize ya, nanti ada tersinggung. Pengalaman saya waktu baca skripsi S1, bukan berarti kampus saya, tidak mesti kampus saya, karena saya baca juga artikel skripsi online kan biasanya kita kan contoh skripsi S1, contoh skripsi S1 topik ini misalkan. Nah, kalau kita baca di literatur review-nya itu kayak semacam mirip-mirip semua antara satu skripsi dan skripsi lain, beda-beda kampus tentunya. Jangan tersinggung ya, yang merasa kampusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat mereka cuma kadang sebutkan related studies. Penelitian A berjudul ini, siapa penulisnya, tahun berapa, di mana penelitiannya mendapatkan hasil seperti ini. Penelitian 2 judulnya apa, kemudian hasilnya apa gitu. Penelitian 3 seperti itu kan, dia list gitu. Itu namanya laundry list. Jadi seakan-akan tidak ada hubungannya antara penelitian satu dengan penelitian lain gitu. Ya. Tidak ada juga spekulasinya kenapa sih hasil penelitian seperti itu. Kenapa sih misalkan siswa meningkat gitu. Itu kan mesti kita jelaskan di dalam literatur kita. Bukan cuma sekedar menyampaikan saja, deskripsi saja. Ini loh hasil penelitiannya orang, ini loh hasil penelitiannya A, si B gini, si C gini. Ya, itu namanya laundry. Tinggal di list aja 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Bahkan parahnya itu kadang cuma 3 related studies saja yang dimasukkan ini. Ya, ini sebagian yang tersinggung ya. Ini saya lihat tentunya praktek-praktek umum. Ini yang dikritisi juga. Nah, bahkan yang seperti ini tulisan saya. Oke, jadi saya menyinggung diri saya sendiri ya. Ya, kalau kita lihat, ya ini nggak separah yang tadi lah. Contoh yang tadi yang ada judulnya, ada tempat penelitian di mana gitu. Ya, ini agak sedikit rapi lah sedikit ya. Walaupun dia berbentuk paragraf, ini masih laundry list. Karena tidak ada sama sekali hubungannya antara, saya tidak menjelaskan bagaimana sih hubungannya penelitian si Martini. Kita ada Martini kayak di sini ya, partisipan kita. Bukan kamu kayak Martini dengan si Martanti gitu. Si Julaiha misalkan, N Subhan misalkan Julaiha tidak, saya tidak menjelaskan apa hubungannya antara itu dan riset yang terkait saya cuma ini aja, seberapa ini, berapa aja ini, 4 penelitian aja di situ. Itu aja sudah cukup sudah saya. Jadi sama aja dengan laundry kan. Saya sebutkan ini penelitian 1, 2, 3, 4 gitu. Walaupun mungkin main paragraf lebih rapi ya, gimana yang tadi disebutkan. Ini laundry list namanya. Jadi kita harus bentar, saya perhatikan apa sebelah kanan. Nah, ini terlalu bingung ya teman-teman baca ya. Jadi saya kasih aja gambaran umumnya. Jadi makanya kalau kita baca-baca artikel itu headingnya kan ada beda-beda kan headingnya. Oke, saya share screen kalau begitu. Saya perlihatkan proposal saya ya. Bentar. Saya buka dulu proposal saya. Di mana itu? Ya, nanti teman-teman kalau menulis jangan ke situ ya. Dosen saya bagus tadi itu dia. Bentar. In papernya aja saya perlihatkan ya. Oke, kemudian saya share screen. Oke. Mana filenya ini? Oke, kelihatan PDF-nya? Kelihatan ya?
Iya, kelihatan. Oke, thank you. Nah, ini introduction-nya tadi kan, introduction-nya. Tadi kan saya katakan 2 sampai 4 paragraf ya. Oke, itu tipikal ya. Teman-teman mau 5 paragraf silahkan, tapi 6 paragraf terlalu banyak itu sudah. 5 itu sudah terlalu banyak, 2 aja ya maksimal ya. Itu. Ya nanti teman-teman mau kirim proposalnya ke saya misalkan untuk direvisi jangan lebih dari itu ya, please. Nah, baru masuk literature review. Teman-teman, kalau kita baca jurnal, kadang mereka itu sebutkan introduction, kemudian literature review ya. Bentar. Saya pakai pulpen terus pakai lihat. Oh, ini bukan PowerPoint ya, tidak ada gitu. Oke, lihat aja. Jadi introduction, kemudian masuk di literature review. Ini kelihatannya mau saya kursor saya. Nah, kadang kalau kita baca artikel, teman-teman mungkin cuma punya introduction, tidak ada literature review, silakan, nggak ada masalah. Bahkan nggak ada heading introduction-nya ya. Tapi intinya sama kan, isinya apa sama gitu. Nah, satu hal di literature review yang perlu teman-teman ingat. Wajib ada semacam tema-temanya gitu. Oke, jadi kita lihat di sini, ini tema 1. Kemudian kita nanti isinya apa nanti saya bahas. Tema 2. Oke, minimal terbagi dalam beberapa tema. Oke. Ini dia katakan feedback dalam hal konten, ide ya. Kemudian feedback dalam hal grammar. Karena kan tadi dia teliti itu kan, bagaimana feedback itu mempengaruhi idenya siswa, grammarnya, tulisannya gitu. Kemudian ada berapa heading yang dia punya? Cuma 2 ya. Oh, cuma 2 ya dia punya ya. Nah, cuma 2 gitu. Ya, itu minimal 2 ya teman-teman ya. Jadi ada wajibnya seperti itu. Itu pun sebenarnya kalau kita lihat per tema, nanti biasanya per paragraf ini juga tentunya dia beda-beda lagi. Nah, biasanya ada bedanya ya. Nah, saya perlihatkan punya saya, biar karena saya lebih familiar dengan tulisan saya sendiri ya, saya tulis gitu. Oke. Ini kalau butuh referensinya aman, karena tulisan saya ini sudah dipublis kok. Nah, ini tugas saya kemarin, tugas S2 saya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ke linguistik terapannya Melbourne, siap-siap ya. Nanti banyak penelitian itu. Tugas-tugasnya rata-rata penelitian itu. Bentar. Mini research ya. Desktop, mana ini? Paper. Oh itu ya. Oke. Ini ya. Nah, coba teman-teman lihat tulisan saya. Ini kalau kita lihat di awal, 2 paragraf ke introduction-nya. Pas masuk di literature review-nya, nggak ada lagi kan. Nggak ada heading bahwa ada literature review gitu. Saya langsung masuk ke heading topiknya, apa yang mau dibahas. Ini kan penelitian saya tentang dampaknya metalinguistik. Metalinguistik itu bisanya orang berbahasa 2 lebih. Ya, jadi sini saya sampaikan bagaimana dampaknya orang bisa berbahasa itu tentang metalinguistik awareness-nya, artinya kemampuannya dalam hal mempelajari bahasa lain gitu. Jadi teman-teman sebenarnya yang kalau sudah belajar bahasa Inggris mau belajar bahasa lain itu biasanya sudah lebih mudah gitu. Berdasarkan hasil penelitian ya. Karena sudah punya strategi, oh gini cara saya belajar waktu belajar bahasa Inggris. Itu berarti kalau belajar bahasa Perancis misalkan, bahasa Arab, bahasa Jerman, itu sudah punya strategi ya gitu. Jadi lebih mudah katanya untuk mempelajari bahasa lain dibanding awal-awalnya masih belajar bahasa. Nah itu tadi topiknya pertama, bagaimana dampak metalinguistik itu ya, kemampuan berbahasa itu ke kemampuan metalinguistik itu untuk mempelajari bahasa lain. Itu satu. Topik kedua, mana topik kedua? Ayo, lihatkan dirimu. Oh sorry, ini kiri kanan ya. Bentar. Saya baca nggak miss. Ini kanannya nggak ada. Baru ini ada. Nah, tadi tentang metalinguistik awareness. Sekarang bagaimana kemampuan berbahasa itu mempengaruhi general intelligence, kemampuan ini ya, kecerdasan seseorang gitu. Jadi katanya berdasarkan hasil penelitian, orang yang bisa lebih dari satu bahasa itu lebih cerdas katanya otaknya gitu, lebih tebal. Ada bagian di bagian otaknya orang neuro itu, neurologi yang meneliti itu ya. Katanya lebih tebal, lebih cerdas katanya mereka. Jadi kita orang Indonesia cerdas-cerdas ya. Mestinya. Kan kita banyak bahasa daerah loh, kita bayangkan. Bahasa daerah kita kan banyak itu. Ada bahasa daerah kita, bahasa Indonesia, belum lagi siswa belajar bahasa Inggris, bahasa lain gitu. Ya orang Indonesia itu orang cerdas-cerdas, Mas. Dan saya jujur orang Indonesia cerdas. Pengalaman saya ya, studi luar negeri. Kalau saya lihat orang Indonesia. Cuman ya kita kendala bahasa ya. Kadang kita punya ide tapi nggak bisa disampaikan dalam kelas. Atau mungkin dalam tulisan dosennya nggak paham. Gitu. Bukan karena kita nggak cerdas ya, tapi bahasa kita terbatas gitu. Nah, kemudian topiknya lagi bagaimana dampak biologisme terhadap cognitive reserve. Ini bagaimana otak itu lebih sehat katanya. Ya wajar katanya lebih sehat karena otak kita berguna terus ya, dipakai terus gitu. Ya, nggak macet. Kalau mesin nggak lama nggak dipakai kan macet kan biasanya. Kurang lebih begitu logikanya katanya. Karena kalau kita berbahasa, kadang kalau kita teman-teman sadar ya, kadang kita berbahasa daerah kita tiba-tiba bahasa Indonesia mau keluar gitu. Itu kan sebenarnya otak itu berusaha loh, itu kerja keras itu otak. Jadi otak itu harus tahu, oh ini yang punya otak, misalnya kita ya, yang punya otak saya ini, yang manusia saya ini lagi bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Bugis kita itu otak kita harus bekerja keras untuk menahan ya bahasa daerah kita ya, supaya nggak keluar.
Nah, kalau tiba-tiba keluar itu berarti sudah nggak sanggup ya otak kita menahan gitu. Saking kerasnya kerjasamanya gitu ya. Nah, gitu jadi per topik ya seperti itu. Jadi kita lihat ini ada berapa topik saya bahas. Ada 3 kan 4 kita lihat. Ini 1. Nah, itu belum kita masuk ke inti. Ini sudah 1 jam kayak saya ngomongin hampir 1 jam. Nah, kemudian itu saya jelaskan secara umum aja ya. Kemudian saya share lagi ke PowerPoint saya tadi. Bentar. Ini saya share screen per desktop aja kalau begitu ya. Supaya langsung kelihatan aja semua. Ini PowerPoint tadi. Ya minimal dibagi per tema dulu. Nah kemudian nanti di dalamnya itu kurang lebih ini ya lebih bagus, ini lebih rapi. Ini aja tampilkannya. Nah ujung-ujungnya nanti di dalam itu kita akan misalkan gini. Ini akan menjadi pertanyaan nanti teman-teman. Wajar itu. Kak saya meneliti tentang ini. Topik apa dong yang saya ambil related studies-nya? Misalkan tentang persepsi atau mungkin bagaimana metode A misalkan, anggaplah mungkin metode Philip Learning dalam meningkatkan grammar siswa misalkan. Nanti kita akan bertanya, apa sih yang saya masukkan di literature review? Apakah saya masukkan Philip Learning-nya? Apakah saya masukkan grammarnya? Itu 2 hal pastinya dibahas, karena itu kayak semacam keyword kita ya, istilahnya gitu, variabelnya. Itu tentunya masih dibahas. Tapi apakah kita harus bahas tentang effectiveness-nya, tentang teori-teorinya, misalkan kayak gitu. Oh iya, sorry, ini di flyer juga disebutkan teori framework ya. Kita nanti sebenarnya aja secara umumnya, kita nggak bisa sedetail itu. Tapi secara umum nanti kita akan bahas summary-nya gitu. Apa sih yang sudah teliti ya? Kita sudah meneliti, kita sudah memilih topik kita ya yang kita bahas. Itu tantangan, cara untuk mendapatkan atau apa yang kita harus related study bagaimana? Kita harus baca artikel yang lain gitu. Bagaimana sih artikel yang topik yang sama? Ya mungkin konteksnya beda, dia meneliti di luar negeri, kita meneliti di Indonesia. Itu kan termasuk novelty juga ya. Oh penelitian ini memang sudah banyak diteliti tapi luar negeri belum ada di Indonesia, itu kan novelty namanya ya, gap kan gitu. Ini teman-teman bisa sebutkan itu, tapi jangan cuma berdasarkan di situ ya. Misalkan pas nanti, karena ini masalah wawancara nanti ditanya kenapa meneliti ya, belum diteliti di Indonesia Pak, terus kenapa kalau nggak diteliti di Indonesia, nggak bisa jawab sudah. Itu bahaya ya. Ya perlu Pak, kenapa perlunya gitu ya. Jadi kita harus siap kenapa sih perlu diteliti gitu ya misalkan. Nah jadi kayak semacam tadi sebenarnya introduction ya. Kita sebutkan ini loh penelitiannya. Oh, misalkan penelitian itu meningkatkan siswa. Oh, tapi ada penelitian menyampaikan bahwa tidak meningkat misalkan. Baru kita kritik. Ya, kurang lebih sama tadi dengan summary sebenarnya. Summary introduction. Introduction kayak summary sebenarnya. Jadi kita ini berulang berarti Kak ya? Iya, berulang memang gitu ya. Kalau misalnya bertanya nanti, ini berulang berarti Kak. Sudah kita sampaikan tadi introduction, kemudian literature review, berulang iya betul. Cuma literature review lebih dalam. Ya, lebih kita akan bahas bagaimana sih penelitian sebelumnya itu metodologinya bagaimana, hasilnya bagaimana, kemudian spekulasinya bagaimana. Jadi bukan cuma sekedar kita sampaikan ini loh hasil penelitiannya, kita sebutkan juga berdasarkan hasil penelitian ini si penulis berargumen bahwa mengklaim gitu, berargumen bahwa siswa itu meningkat karena hal ini misalkan seperti itu ya. Nah dari situ kita kritiki misalkan oke, sudah banyak diteliti di sini, tapi misalkan tadi konteks offline-nya dalam kelas yang offline itu memang sudah banyak diteliti, tapi di online-nya masih kurang. Nah itu berarti kita sudah masuk di gap misalkan ya. Bentar, mana dasar saya? Oke, kita gap. Nah, gap inilah menjadi rasional studi kita. Seperti itu. Ya, jadi it shows why. Karena, oh ini gapnya loh, sudah banyak teliti. Ini A, B, hasil penelitian A mengatakan ini, B mengatakan ini. Oh ada perbedaan hasil penelitian. Ya teman-teman ya, ini yang paling enak kalau kita menulis literature review. Paling enak itu kita cari artikel yang berlawanan gitu hasilnya. Oh hasil penelitian ini mengatakan hasilnya A. Tapi penelitian lain hasilnya B gitu. Dan itu wajar. Ya. Saya nggak tahu di konteks kesehatan ya, kalau pendidikan umum sekali. Jadi tadi kan saya katakan bahwa kemampuan bahasa itu bagi orang yang bisa lebih bahasa itu lebih cerdas kan hasil penelitian sebelumnya. Tapi saya sampaikan bahwa ada juga loh penelitian yang menyatakan bahwa justru lebih buruk katanya otaknya. Jadi mereka punya klaim gitu hasil penelitiannya. Kan mereka tes ini ya, tes elemen tesnya untuk menguji kemampuan intelijensi orang. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka itu nggak lebih cerdas gitu sebenarnya katanya hasil penelitian mereka. Nah itu menjadi rasional. Kenapa kok bisa sih berbeda antara penelitian satu dan penelitian gitu ya? Makanya saya mau teliti lebih jauh gitu. Atau mungkin kayak tadi, anggaplah metode Philip Learning. Oh penelitian A, B sampai ratusan misalkan, puluhan misalkan. Tapi nggak bakal kita sebutkan puluhan ya di literature review. Makanya mereka istilahkan summary gitu. Sebenarnya kita cuma summary aja. Gitu. Oh ini penelitian A, B, C sampai G misalkan meningkat siswa. Oh tapi ada penelitian Z, C gitu. Misalkan 3 penelitian memperlihatkan bahwa Philip Learning tidak meningkat siswa gitu.
Nah, itu rasionalnya, gapnya gitu. Berarti ada hal-hal yang perlu kita pelajari yang kenapa sih kadang tidak signifikansi hasilnya, kenapa kadang meningkat gitu. Nah, hal itu yang kita mau teliti supaya kita memastikan bahwa ketika kita menggunakan metode itu, maka siswa kita meningkat. Kan sayang kan, rugi kita. Sudah sudah mengajar tapi tidak ada peningkatan kan. Nah, itu yang gitu ya. Itu contoh ya, saya kasih contoh aja gitu. Nah, kemudian bermaksud oleh karena itu di penelitian saya akan meneliti bagaimana sih flip learning itu bisa meningkatkan siswa gitu. Nah, kemudian masuk ke research question. Biasanya research objektif itu sama aja dia research questionnya gitu. Kalau 2 research question berarti 2 ini objektif ya. Gitu. Jadi research question itu per semacam per pertanyaan ya. Jadi jangan misalkan gini. Research question 1, bagaimana sih persepsi dan peningkatan siswa terhadap flip learning gitu, metode flip learning. Jangan itu dua hal di situ ya, pisah ya. Satu untuk ini, satu untuk itu. Oke, ini kayak kita nggak sempat ya, saya perlihatkan gitu ya. Saya jelaskan aja, nggak masuk ke contoh. Nah sekarang, yang terakhir kita masuk ke signifikansi gitu. Nah signifikansi yang kita lihat di LPDP itu ada 2 hal, teori dan praktek ya sebenarnya. Ya kalau secara umum lihat ini aja contoh punya saya. Anggap 2 aja gitu sebenarnya intinya. Kalau secara teori, atau kata-kata aja gini. Kalau istilah saya nggak pakai istilah teori sebenarnya karena teori itu lebih bagaimana dampak penelitian kita itu bisa mempengaruhi teori-teori yang ada gitu ya. Kita nggak bahas dari teori, itu terlalu agak spesifik dia dan agak jarang seorang meneliti tentang teoretika framework ya istilahnya. Itu biasanya konteksnya untuk yang kayak ahli gitu, yang sudah kayak senior memang gitu. Biasanya para senior kan kalau meneliti mereka punya teori sendiri, mereka teori yang selama ini yang katakan seperti ini, mereka mau ubah teori itu atau mungkin kasih pandangan lainnya seperti itu. Kalau kita ya lebih ke fokusnya paling ini aja. Misalkan dari segi penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur ya dalam topik ini, karena kan tadi topik misalkan flip learning itu umumnya cuma dilakukan di versi tradisional classroom gitu, yang offline ya gitu. Tapi di online masih kurang itu signifikansinya penelitian kita menambah literatur, kita menambah studi, menambah literatur studi dalam hal bagaimana flip learning itu berguna dalam hal online learning gitu ya, seperti itu. Kalau secara praktik ya bagaimana dampak penelitian ini secara praktik, entah mungkin ke guru, manfaatnya penelitian ini, misalkan kalau flip learning tadi ya ini memberikan opsi ke guru bahwa flip learning itu bagus, sudah bermanfaat loh gitu ya. Atau mungkin kalau memang nggak bermanfaat ya nggak bermanfaat, jangan digunakan itu, cari metode lain gitu. Atau mungkin kalau digunakan seperti ini dia bermanfaat, kalau tidak digunakan seperti ini maka dia bisa merugi gitu ya, buang-buang waktu gitu. Nah itu penting, itu kan signifikansinya. Bisa juga mungkin ke siswa tentunya. Kalau dengan penelitian ini maka siswa bisa meningkatkan skornya, baik itu siswa yang kita teliti langsung atau mungkin siswa lainnya gitu. Karena kan siswa lainnya yang nanti mungkin bisa diajar dengan metode ini gitu. Nah, bisa juga mungkin nanti secara praktek bagaimana sih dampak ini terhadap pembuat kurikulum gitu. Misalkan ke pemerintah Indonesia misalkan. Mereka dengan penelitian-penelitian seperti ini tentunya nggak mesti penelitian kita, tapi dengan akumulasi penelitian-penelitian ya, beberapa akumulasi penelitian bisa menjadi kayak semacam referensi bagi pemangku kebijakan untuk ini membuat kurikulum. Oh, ternyata bisa masukkan learning itu bagus gitu. Jangan cuma metode ini aja mereka sebutkan di kurikulum, silakan guru menggunakan metode ini. Kemarin ingat sekali saya meneliti S2. Waktu itu scientific approach ya, katanya scientific approach, silakan gunakan scientific approach untuk semua mata kuliah. Orang bahasa Inggris heran karena kita di bahasa Inggris nggak pernah belajar tentang scientific approach gitu. Kita belajar tentang task-based teaching misalkan, grammar translation method, bingung lah gitu. Kayak gitu maksud saya. Jadi mereka kita kasih opsi ini pakai, sampaikan loh gitu. Jangan pakai saya guru ke satu metode misalkan contohnya. Nah bahkan kalau kita lihat di sini saya cuma fokusnya ke masalah ini aja, ke praktek aja. Saya nggak bahas ke literatur gitu. Ya ini menurut saya yang paling penting itu. Dan ini nanti yang selain tadi kan di introduction ada rasional kan. Kenapa sih penelitian kita penting? Nah ini juga nanti akan menjadi alat yang kita sampaikan ke pewawancara LPDP. Ini yang ya teman-teman dalam hal pilih topik penelitian, pilihlah yang betul-betul jelas kontribusinya gitu. Yang orang awam ya, awam dalam artian yang bukan di jurusan kita gitu. Yang mereka bisa paham, oh ini loh signifikansi penelitiannya gitu. Jadi kalau misalkan ada topik penelitiannya, misalkan anggaplah sekarang rata-rata penelitian sekarang ke artificial intelligence, oke lah itu penting, novelty-nya kuat sekali. Ya pasti ditanya kenapa mau meneliti di situ, apa alasannya, apa signifikansinya, apa manfaatnya gitu. Nggak tahu jawabannya itu bahaya kan, itu namanya bunuh diri ya. Jadi dari segi lain
Kita harus cari yang novelty, itu kan penting gitu dalam penelitian itu novelty ya. Jadi ini tips juga yang mau publikasi harus pastikan ada novelty di penelitian kita ya. Novelty-nya kayak tadi tuh. Konteks penelitiannya mungkin selama ini banyaknya di offline learning, belum ada di online learning, atau mungkin juga bisa partisipannya. Partisipannya mungkin selama ini telitinya itu cuma di luar negeri, di Indonesia belum ada penelitian. Belum ada definisinya itu dalam artian publikasi internasional ya. Karena sebenarnya kalau kita cek di ini ya, saya kan kemarin penelitian saya gini. Riset proposal saya kan topiknya kemarin ke augmented reality, which may change now ya, walaupun mau berubah sekarang. Augmented reality ya, PR itu ya virtual reality. Jadi saya katakan bahwa augmented reality itu belum pernah diteliti di Indonesia. Belum pernah sama sekali. Tapi kalau misalkan kita ke ini ya, ke Garuda itu yang Dikti punya, yang mengindeks jurnal-jurnal Indonesia, banyak loh sebenarnya yang sudah meneliti augmented reality. Tapi artikel itu dia cuma kawasan Indonesia. Cuma orang Indonesia yang bisa akses. Dan jujur saja hasil penelitiannya itu tidak, dia kan bukan Scopus kan, istilahnya nggak internasional gitu ya. Scopus juga ada juga yang nggak bagus kan. Bukan skala internasional yang bisa kita tebak bagaimana hasil penelitiannya gitu. Jujur saja sebetulnya sayang gitu. Istilahnya banyak yang nggak jelas. Misalkan mereka data analisisnya nggak sampai ke informasi statistik, mereka cuma mengatakan bahwa oh nilai ratanya 70 pretest, pas di post test 72. Mereka langsung katakan oh meningkat. Nggak segampang itu Perguso ya. Kalau kita meneliti itu di statistik, kita harus cek dulu signifikansinya. Itu maksud saya. Itu termasuk kekurangan penelitian kita ya. Saya nggak ini ya menjelajahkan negara kita, tapi itu pelajaran baik kita loh. Nanti mau studi S3 ya, bahwa masih banyak hal yang kita pelajari yang mungkin kenapa itu alasannya kenapa banyak artikel kita nggak tembus di Scopus ya. Saya nggak mengatakan bahwa saya dengan tahu ini gampang publikasi Scopus, bagi saya enggak ya. Saya cuma sampaikan bahwa itu loh kekurangan kita, kekurangan saya pribadi ya. Kita sama-sama kurang di situ. Nah, dengan itu kita bisa katakan bahwa belum ada loh penelitian di situ. Oke, walaupun sudah banyak di Indonesia, yang kan Indonesia kan orang nggak bisa akses gitu ya. Walaupun mereka bisa akses di Google Scholar, mereka nggak akan anggap itu ada, karena kan nggak dipublikasikan di jurnal yang top tier istilahnya. Jadi kemarin di Melbourne, salah satu penilaian siswa, dosen kami dalam ini ya, tulisan kami itu mereka nilai bagaimana pintarnya kita dalam memilih referensi. Jadi saya ingat sekali itu dosen penelitian saya, sampai dia katakan di kelas, ini kalian ambil artikel dari jurnal-jurnal Iran, jurnal-jurnal Turki, jurnal apa ya, kurang lebih seperti itu disebutkan, tidak jelas katanya ini. Kenapa kalian memilih situ jurnal dari situ? Nggak jelas jurnalnya itu. Bukan top tier istilahnya, bukan yang Scopus yang bagus ya. Seperti itu. Ada top tier memang kayak top tier itu yang kayak Cambridge University Press, yang Cambridge publikasikan, yang kayak Oxford gitu, yang kayak Taylor and Francis, kemudian Springer top tier top kedua lah istilahnya, rank kedua, sama Elsevier itu rank kedua lah gitu. Rank pertama ada gitu. Ya bisa juga itu besar kan gitu. Itulah kenapa kelebihannya ya kalau kita studi di kampus-kampus besar, Indonesia juga tentunya ada, di luar negeri terutama ya tentunya. Pengalaman saya ke luar negeri ya, enggak di Jawa, saya nggak pernah belajar di kampus Jawa. Itu kelebihannya ini nanti bisa jadi alasan teman-teman kenapa sih mau studi di luar negeri ya, bagi luar negeri ya. Karena akses jurnalnya itu kuat sekali. Ya, gitu. Jadi kuat sekali seakan-akan begini. Logikanya begini. Kalau kita dapat artikel dan kita nggak bisa download artikel itu, ya, walaupun mungkin dengan menggunakan akses jurnal kampus, maka pihak kampus akan membantu kita. Jadi seakan-akan tidak akan ada referensi yang kita tidak bisa akses. Kampus akan bantu. Ya, sebagaimanapun itu kelebihannya kalau kampus-kampus yang ranking tinggi ya. Makanya ya, wajar ya kalau misalnya kampus kita Indonesia rankingnya secara dunia, QS University Rank atau mungkin Times Higher Education agak rendah karena itu kan minimal jurnal akses aja beda gitu. Nah, kalau kita dianggap kampus saya kemarin ya S1 ini kampus saya ya, saya nggak menjadikan kampus saya. S1 saya kan kemarin misalnya kita nggak ada akses ke Elsevier secara umum ya. Saya lihat kemarin sudah ada beberapa jurnal yang besar bisa diakses, tapi yang misalkan full akses ke Elsevier itu belum waktu itu. Nah, jadi tentunya kita nggak bisa akses semua, nggak mungkin juga kan kami minta tolong ke librarian, ke staff perpus kami kan gitu. Ini saya mau download ini, minta tolong dong, nggak bisa ya maksa kita ya gitu. Jadi kita nggak ada hak di situ, karena memang kampus kita nggak mengeluarkan duit yang banyak, kan mahal sekali deh sebenarnya gitu. Oke, itu ya alasannya. Itu mungkin yang terakhir. Kemudian referensi, nah referensi tergantung teman-teman pakai referensi apa, tapi secara umum internasional itu kita menggunakan APA. Kemarin sudah ada nggak ya? Oh kemarin seminar offline kemarin waktu saya bawakan materi tentang APA. Ya, kita kayaknya nggak terlalu penting di sini, kita nggak perlu mungkin. Tapi kalau teman-teman perlu dan 30 plus yang mau butuh referensi APA yang sekalian internasional, kita buat lagi Zoom kayak gini kalau perlu. Nanti saya perlihatkan gimana sih caranya APA. Kita sekalian saya jelaskan, saya perlihatkan menggunakan Zotero ya.
Indonesia saya lihat, terutama di Makassar, dosen saya ya kemarin gemborkan itu yang Mendeley gitu. Itu juga bagus ya. Kalau saya pribadi menggunakan Zotero, saya lebih familiar dengan Zotero gitu. Mendeley bagus juga ya, sama aja gitu. Kalau teman-teman menggunakan pakai Mendeley, pakai Zotero, walaupun kita menggunakan mesin itu ya, tetap kita harus tahu juga bagaimana sih API itu, karena kan mesin kan namanya mesin ya. Dia cuma mengambil data yang ada, mereka kadang misalkan nggak sesuai dengan API gitu, hilang isunya misalkan, hilang volumenya, hilang page-nya, hilang halamannya, huruf besar semua judulnya, kan itu ada aturan di API gitu ya. Dan hal ini sangat penting bagi, saya ingat ya dosen saya gini, dia katakan gini, dosen penelitian ya, dia reviewer di jurnal besar-besar tentunya, dia sudah senior gitu ya. Dia katakan gini, saya kurang lebih saya lihat itu ya, kita pelajari ini orang pintar menulis atau tidak dari referensinya. Jadi itu kalau mau review kan dia reviewer ya. Jadi dia langsung lihat referensinya. API-nya benar nggak? Satu. Yang kedua, pintar nggak dia memilih jurnal-jurnal yang memang di bidang itu misalkan. Misalkan kita kan kalau di teknologi, dia teknologi dosen saya. Karena ada jurnal-jurnal besar teknologi, computational learning, relational technology, kemudian recall, itu kan yang di bidang itu, saya pribadi aja sudah mulai hafal ini ya, saya sudah hafal nama jurnal-jurnal di bidang saya, apalagi dosen saya. Jadi kalau dia baca jurnal, artikel gitu saya, referensinya ini nggak jelas, dia sudah tolak gitu. No, kayak gitu ya. Ini sampah, kurang lebih seperti itu bahasa ini ya, gitunya. Nah ini juga sebenarnya untuk teman-teman juga nanti wawancara penting juga. Jadi siap-siap ya. Kita mungkin boleh jadi nanti ditanya jurnal apa di bidangmu gitu. Nah, baru sebutkan. Jadi di bidang saya itu jurnal ini Pak. Itu bisa jelasin juga kenapa sih mau keluar negeri. Ini jurnal ini Pak, jurnal besar dia, Thailand Prancis. Ini kan topik saya intinya di sini Pak. Para ahli itu di sini semua mempublikasi. Dan bagaimana saya bisa akses jurnal ini Pak? Kalau misalkan saya kuliah di Indonesia yang kampus ini misalkan sebutkan ya, memang ada beberapa kampus Pak yang ada jurusan ini misalkan, tapi kampus kami terbatas aksesnya Pak. Itulah saya kenapa mau keluar negeri. Itu jadi alasan juga ya teman-teman. Itu kuat sekali itu. Itu tentunya dari sekian kan banyak alasannya. Itu salah satu alasan juga. Oke. Thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang kita ke pertanyaannya bentar. Bentar saya tutup dulu. Kemudian bentar. Ini loading laptop saya. Oke, ini masih bertahan ya 60-an orang ya. Thank you. Oke, ada pertanyaan silakan on mic dulu Kak. Saya otomakan dulu yang bisa on mic. Nanti baru kita ke chat kalau bisa ada waktunya. Sekitar 15 menit deh pertanyaan. Silakan Kak yang mau on mic. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini tentang signifikansi penelitian. Itu kadang agak sulit saya untuk menemukan signifikansi penelitian. Apakah dia itu hanya untuk kampus saja? Terus terang bahwa saya di penelitian saya mendapatkan masalah itu hanya ada pada mahasiswa. Sementara saya membaca beberapa contoh research objektif yang Pak Ahkam ada kirim itu di di Zoom sebelumnya atau di YouTube itu di titik tekan signifikansi itu ada pada kebutuhan dosen misalnya. Kalau hanya sebatas mahasiswa misalnya, kan saya bahasa Inggris jadi misalnya they have lack motivation to learn English, so how to solve that. Apakah itu cukup signifikan untuk kemudian dipandang oleh pihak pewawancara LPDP? Terima kasih. Begitu mungkin. Jelas ya, motivasi kuat sekali itu Pak. Sudah kuat sekali itu. Jadi signifikansinya apa? Saya mengajar Pak, tapi hati-hati Pak ya, dari satu sisi ini harus hati-hati kita cara ngomongnya itu bagaimana. Penting sekali ya tentunya kita katakan bahwa motivasi siswa kami itu kurang motivasi misalkan dalam mengajar, itu berarti ada hal yang salah kan, ada yang kita menjadikan solusi gitu. Nah kalau misalkan siswa kita kurang motivasi, bagaimana mereka bahasa Inggrisnya naik? Bagaimana mereka bisa menangkap pelajaran dengan baik? Ya kita harus cari solusi. Gimana sih cara motivasi? Misalkan kalau di sekarang kan penelitian paling mencari teknologi terbaru, kalau bidang teknologi ya, mencari teknologi terbaru yang bisa membuat mereka semangat dalam siswa. Bayangkan kalau misalkan kita kan tahu virtual reality kan, tahu ya virtual reality yang pakai headset itu, nah gitu. Bayangkan kalau misalkan teknologi itu kita bawa dalam kelas, semangat nggak siswa belajar? Semangat kan? Bisa kita tebak kurang lebih seperti itu. Atau mungkin augmented reality yang nggak pakai headset, pakai HP aja gitu.
Nah itu kita mau cek kan, misalkan saya menggunakan teknologi ini, saya bawakan kelas, meningkat tidak motivasi siswa? Kalau mau meningkat bagus sekali kan, langsung kalau meningkat kan, saya korelasinya ke peningkatan siswa kan secara umum iya gitu, walaupun ada penelitian bilang tidak, tapi secara umum kan bisa minimal ini ya motivasi mereka untuk belajar itu signifikansi jelas, ya itu signifikansi jelas. Tapi hati-hati juga dari segi misalkan gini, siswa saya kurang motivasi, langsung tiba-tiba pewawancaranya LPDP nanya, oh berarti kamu selama ini ngajarnya nggak becus ya? Itu buktinya siswa kamu nggak semangat dalam kelasmu. Itu hati-hati Pak ya. Jadi harus punya alasan gitu. Bisa katakan mungkin bukan cuma saya Pak, masalah itu dosen-dosen lain juga kami curhat-curhat di jurusan Pak. Jadi ini kurang gitu. Olehnya kami Pak merasa di jurusan kami sudah diskusi, kami perlu ini punya metodologi terbaru. Mungkin ditanya nanti, selama ini kamu nggak belajar ya? Kenapa kamu nggak baca-baca di YouTube, nggak baca-baca jurnal? Jadi kami sudah baca Pak jurnalnya, misalkan kami sudah jadi harus siap datanya Pak ya. Misalkan metode ini Pak, saya gunakan metode ini Pak, tapi nggak semangat. Metode apa lagi? Metode ini misalkan grammaticalization method, yang Suggestopedia, metode apa, Philip Learning, apa semua. Pokoknya kumpulkan metode-metode apa yang memungkinkan Bapak sudah pelajari. Nah dari pengetahuan saya Pak, saya sudah kumpulkan metode ini, kami sudah menggunakan metode ini. Ya mungkin anggaplah mungkin dia termotivasi Pak gitu. Tapi kan nggak mungkin metode itu kami pakai terus kan Pak dalam 14 meeting misalkan kan bosan siswa, ujung-ujungnya nanti bosan juga. Oleh karena itu Pak, saya mau meneliti lagi lebih jauh tentang metode ini, saya mau penelitian metode ini, saya mau baca artikel lebih banyak lagi pas studi saya, sehingga saya punya, kami ya di guru-guru gitu, ingat kalau kita ini Pak ya wawancara itu jangan sering menggunakan kata saya gitu, tidak sering menggunakan kata kami, dalam artian penelitian ini yang membutuhkan itu bukan cuma kita gitu, tapi juga teman-teman dosen kita, teman-teman ngajar kita, karena kan nanti pas pulang kita kan berbagi tentang hasil penelitian kita gitu. Ya kami para guru butuhnya gini, jadi kita nanti punya banyak opsi, misalkan dalam satu silabus 14 meeting. Nah setelah penelitian Pak, selama ini mungkin saya cuma punya metodologi 3 aja yang membuat siswa engage gitu, semangat dalam kelas. Saya masih punya 11 meeting Pak, gimana cara saya tutupi? Saya coba baca artikel, sebatas kemampuan saya nggak sanggup. Oleh karena itu saya mau cari lagi yang lain, belajar lebih banyak, mau teliti langsung, meningkat tidak. Kalau ditanya misalkan, kenapa nggak kamu ini aja langsung coba-coba aja semua teknologi, teknik pengajaran gitu. Kan nggak mau juga kita sembarang coba, kalau misalkan nanti gagal ke siswa kan buruk juga image kita ke siswa gitu. Makanya kita harus baca dulu artikel data review terkait, kita harus cari bagaimana sih metode ini supaya bisa bermanfaat bagi siswa ya, bisa engage ke mereka gitu. Nah itu ya tentunya dengan bacaan, dengan studi S2 nanti dengan penelitian ya, itu Pak pentingnya sih. Jadi satu sisi tadi ya, 2 sisi yang kita harus perhatikan, jangan sampai kita dijebak sama wawancara malah menjatuhkan kita gitu, kamu nggak becus yang ngajar kayak gitu ya, sampaikan ya bukan cuma masalah saya, masalah guru yang lain juga, dan juga ya namanya pengajar Pak, mereka sadar paham gitu pastinya, namanya mengajar Pak, kita harus punya inovasi setiap meeting, jangan cuma inovasi itu aja terus di setiap meeting kan bosan siswa, seperti itu. Oke, jelas Pak? Iya, saya pikir jelas. Makasih Pak. Ya, oke. Siap. Oke, lanjut. Yang ada lagi silakan. Izin Bang Ahkam. Ya, silakan Pak. Iya, perkenalkan saya Hamid dari Bengkulu nih Bang. Dari mana Pak? Bengkulu. Bengkulu, oke siap Pak. Salam kenal Pak. Iya, saya tadi tertarik terkait penentuan gap dan novelty tadi. Semisal kita ada penelitian kurang lebih seperti ini, saya kasih gambaran. Saya kan lagi fokus di bidang arsitektur dan kebencanaan seperti kira-kira kan. Saya baca beberapa penelitian, itu ada beberapa yang saya tertarik itu seperti dari penelitian di Jepang. Nah, semisal metode terus konsep dari bagaimana orang Jepang menghadapi bencana itu, saya bawa misalnya penelitian itu ke daerah saya yang karakteristiknya berbeda, ya berbagai macam karakteristik kondisi geografis dan mungkin masyarakatnya. Apakah itu bisa dibilang menjadi gap, sebuah novelty, atau seperti apa? Saya masih bingung menentukannya itu. Kira-kira dengan metode yang saya ambil dari luar, saya coba terapkan di tempat saya, dengan perbedaan ya karakteristik dan macam-macam itu, apakah itu sudah bisa dibilang suatu gap untuk untuk mendapatkan novelty, atau saya harus mencari yang lebih dalam lagi? Saya masih bingung kalau misalnya kita punya permasalahan gitu, kita ambil metode atau konsepsi dari luar, terus kita bawa ke daerah kita, apakah itu bisa dimasuk dalam kategori itu kah? Kira-kira seperti itu Bang. Mohon tanggapannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, Pak.
Salam. Oke, nah novelty itu kan definisinya hal baru ya, apapun hal baru. Dan novelty kan banyak dari segi metodologi, misalkan selama ini, penelitian topik ini mereka cuma meneliti rata-rata. Novelty itu bukan berarti 100% nggak pernah diteliti ya, enggak ya. Novelty itu harusnya masih kurang gitu. Itu artinya novelty masih kurang. Gap juga termasuk. Gap kan masih ada kekurangan di literatur gitu, di penelitian gitu istilahnya. Tadi saya agak lupa misalkan apa tadi saya sampaikan. Oke, jadi masih kurang teliti, itu namanya novelty gitu. Misalkan gini tadi, dari segi metodologi, baru saya ingat. Dari segi metodologi misalkan penelitian ini orang rata-rata anggaplah ya, arsitektur mungkin agak beda sedikit. Rata-rata mungkin mereka penelitiannya metodenya menggunakan interview misalkan, atau mungkin rata-rata menggunakan questionnaire, interview aja misalkan. Ternyata dari hasil penelitian ini sangat jarang ada yang think aloud protokol yang tadi saya sampaikan kan. Nah, baru itu novelty, baru kita katakan bahwa penelitian saya mau menggunakan metode think aloud protokol. Hanya saja hati-hati ketika dalam memilih novelty itu, nanti kita harus punya alasan yang kuat. Kenapa kamu mau berbeda dari yang lain, mau tampil beda? Harus kuat itu alasannya apa? Kenapa sih think aloud protokol? Jadi punya alasan gitu. Kenapa sih kamu mau observasi misalkan? Selama ini kan orang menggunakan interview misalkan. Karena setiap orangnya pasti punya alasan kenapa mereka rata-rata interview ya. Sebabnya mungkin think aloud protokol nggak berguna gitu. Nah, kalau kita lihat ada gunanya silakan gitu. Itu definisi novelty dari segi metodologi. Kalau dari segi konteks misalkan gini, penelitian di luar negeri rata-rata yang hal ini sudah banyak diteliti di luar negeri. Indonesia belum atau jarang sekali gitu, atau minimal nggak usah disebutkan belum ya, itu terlalu bergeneralisir. Karena secara umum karena kita boleh jadi nggak dapat aja, bilang aja masih jarang kita dapat gitu. Buktinya saya sudah cari-cari misalkan ya, itu bukti secara ini. Kalau ditanya nanti, itu pengalaman saya Pak. Kalau saya ditanya, kamu mungkin belum cari, saya sudah cari Pak, ini harus siap-siap bukti kita ya, gitu harus kuat. Kita sudah harus berusaha misalkan. Jadi dia sudah banyak dari luar negeri, kurang di Indonesia misalkan. Nah kemarin ada dua penelitian ini ya, ada dua dosen saya yang baca proposal saya. Pertama dosen penelitian, satu dosen yang memang bidangnya di teknologi kemarin, pembelajaran bahasa ya. Saya katakan bahwa di Indonesia belum ada penelitian augmented reality. Ya, saya katakan belum. Saya katakan sebenarnya sangat jarang atau bahkan belum ada gitu. Saya katakan. Nah, dosen saya yang ahli teknologi bukan ahli penelitiannya. Dia ahli penelitian juga, metodologi juga, tapi dia bukan expertise-nya di situ gitu. Bukan fokusnya di situ. Dia katakan bahwa apa perbedaan, dan ini masuk akal karena memang dia lebih tahu kan dari segi teori bahasa ya, dia kuatnya di situ. Dia katakan seperti ini, apa manfaatnya kamu teliti Indonesia kalau misalkan karakteristik pembelajar bahasa itu, nanti Bapak bisa bawa ke konteksnya, karakteristik pembelajar itu sama aja antara misalkan di Pakistan, di Malaysia dengan Indonesia, apa bedanya? Sama aja kan. Jadi saya kemarin iya ya, masuk akal ya. Jadi saya berpikir, saya berusaha cari alasan, saya katakan karakteristiknya mungkin beda, dari segi budaya mungkin beda. Kita kan beda-beda, Indonesia kan beda budaya kan Indonesia. Dikatakan luar negeri kan juga beda budaya juga. Pakistan kan pasti banyak budaya juga kan di sana, sama aja. Jadi saya carikan second language mungkin, karena kan Indonesia kan kita foreign language ya. Kalau di Malaysia kan second language, bahasa Inggris itu bahasa kedua. Kalau Indonesia bahasa asing, kita anggap asing gitu ya bahasa Inggris gitu. Itu nggak masuk akal juga, karena Pakistan kan bahasa asing. Filipina kan iya, kenapa nggak kamu ambil data review yang terkait aja gitu? Kenapa harus meneliti Indonesia gitu? Kenapa nggak meneliti tempat lain gitu? Oh iya, dan itu masuk akal bagi saya. Nah, kalau dosen penelitian saya dia katakan, ketika kamu mengatakan bahwa penelitian ini kurang di Indonesia, sudah cukup. Itu sudah novelty namanya. Itu sudah kuat rasionalnya. Kamu nggak perlu jelaskan kenapa harus meneliti Indonesia. Kenapa Indonesia berbeda dari yang lain? Karena dia katakan secara populasi Indonesia itu besar. Maksudnya negara apapun ya tentunya besar. Dan ketika populasi itu besar, secara natural itu sudah membuktikan bahwa penelitian penting, ya, karena dia punya tentunya keunikan masing-masing. Itu dosen penelitian saya katakan seperti itu. Oke, jadi dari segi itu novelty istilahnya. Oke, jelas ya novelty ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan metode tadi arsitektur Pak ya, misalkan saya kasih umum aja, metode arsitektur yang tadi bencana Pak ya, dari Jepang misalkan kita bawa ke daerah kita misalkan. Tentunya saya yakin ini jarang sekali pasti Pak yang orang teliti kan, apalagi daerahnya Bapak spesifik ini, saya yakin ini novelty-nya kuat sekali. Dari segi novelty kuat, saya yakin itu. Tapi dari segi signifikansinya gimana Pak? Kira-kira apa manfaatnya? Oke, dari segi novelty oke, tapi dari signifikansinya gimana Pak? Kira-kira. Nah itu yang jadi pertanyaan mau kita cari tahu. Kita harus punya argumentasi kenapa sih penelitian penting. Bayangkan misalkan karakteristiknya Jepang mungkin berbeda dengan daerah kita. Kenapa kita mau teliti seperti itu? Kira-kira apa
bagaimana kira-kira kita meyakinkan ke pembaca, ke tim penyeleksi nanti bahwa ini penting loh seperti itu ya. Karakteristiknya misalkan gini. Kalau saya pribadi Pak, non arsitek aja saya punya alasan gitu, sebenarnya yang kuat sekali gitu. Saya punya alasan gini. Kalau misalkan Jepang saja yang ini pengalaman saya Pak, nanti Pak bisa luruskan. Jepang saja yang kuat, yang bencananya agak keras gitu. Kalau misalkan metode ini agak mampu diterapkan di konteks daerah bencana yang kuat, yang besar ininya, goyangannya gitu, misalkan gempa buminya. Kalau di situ saja kuat, maka teknik arsitektur ini akan lebih kuat lagi di Indonesia, yang mungkin lebih rendah gitu kan, guncangan gempa buminya gitu. Jadi kalau di sana kuat, maka Indonesia lebih kuat lagi kan Pak, lebih kokoh lagi itu. Itu signifikansinya. Ya kita pastikan bahwa supaya tidak ada kecelakaan, supaya tidak ada misalkan rumah rubuh gitu. Kalau misalkan kita terapkan di daerah kita seperti itu. Begitu Pak maksudnya Pak. Paham ya? Kuat itu Pak kalau itu alasannya. Itu aja kuat. Belum lagi alasan lain mungkin? Iya, saya sudah tergambar lah. Alhamdulillah sudah jelas sekali. Ini pertanyaan yang cukup lama saya cari jawabannya. Alhamdulillah malam ini sudah tergambar. Terima kasih Bang Akam. Itu penting sekali loh Pak, kan nyawa ini Pak. Iya, saya itu tadi. Seandainya kalau misalnya metode itu saya bawa ke misalnya ke daerah saya Bengkulu, ya saya bisa istilahnya bisa menyelamatkan beberapa banyak nyawa dengan ya metode yang sudah teruji lah kira-kira di Jepang pakai gitu kira-kira Pak. Di sini kan masih awal, masih jauh dari teknologi yang seperti itu. Ya cuma itu nanti siapa nanti sebetulnya ditanya, oke kamu mau terapkan itu tapi teknologimu sanggup nggak? Nah, itu harus kuat punya alasan itu Pak. Baik, siap. Dan kemarin saya ingat itu Pak, yang di Turki itu sempat di waktu gempa bumi Turki kan ada bangunan kan Pak yang roboh, betul-betul roboh. Betul. Itu arsitektur itu Pak, iya kan Pak? Iya, masih masuk. Nah, itu Bapak bisa bahas juga nanti pas di wawancara. Jadi kalau Bapak, walaupun mungkin karena bahasa di proposal kan mungkin karena agak beda. Kalau bahasa interview kan agak informal kita gitu. Kalau bahasa proposal kan agak formal biasanya. Tapi tergantung ya, ada kadang juga di bahasa proposal itu agak kurang formal. Tergantung kalau cara umum dia formal. Nah kita bisa bahasakan di wawancara. Kemarin itu Pak ini ya, kalau kita lihat Pak kejadian di Turki ada bangunan yang roboh itu arsitekturnya itu Pak. Nah kalau misalkan mereka waktu itu arsitekturnya bagus, kokoh bangunannya bagus, itu boleh jadi terhindar dari situ. Nah itu kan jelas kan Pak signifikansinya, penting sekali itu. Ya. Setuju. Terima kasih Bang Akam. Sampai Amit. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin baru kita tutup. Silakan. Mohon maaf ya yang chat kita nggak sempat. Udah jam berapa di sana Indonesia ini udah larut ini. Silakan satu lagi mungkin kalau ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada aman kalau begitu. Saya Pak. Oh silakan. Oke, yang terakhir silakan Kak Bu Jia. Selamat malam Pak. Ini saya Selamat malam Bu. Metode Di sini pagi sekarang. Oh ya maaf. Metode penelitian. Kemarin saya yang memang baru magister, tetapi saya berencana mengambil fokus grup diskusi. Nah, artinya bahwa itu berarti kualitatif penelitiannya. Tapi tadi saya sudah chat. Apakah bisa kombinasi antara penelitian metode kualitatif dengan kuantitatif? Misalnya setelah dengan fokus group discussion kita gunakan kuesioner atau itu bisa digunakan atau tidak Pak untuk kombinasinya atau harus pisah-pisah? Untuk kualitatif ya kita fokus kualitatif, kuantitatif ya kita penelitian. Seperti itu Pak. Jelas bisa sekali Bu. Kan kalau fokus group discussion kan boleh jadi dia kayak tadi saya katakan Bu, kekurangannya kalau fokus group discussion kan masalah privacy Bu. Mungkin apalagi ini pasien kan Bu. Ini kan tidak selamanya mereka jujur, apalagi masalah penyakit gitu. Itu kan jelas itu sebenarnya. Ada hal-hal privasi yang mungkin mereka tidak disampaikan Bu lewat fokus group discussion. Makanya kita itu satu hal ya. Masalah tadi privasi, makanya kita lakukan lagi survei dari segi ini ya, kuesioner lagi gitu misalkan, yang close ended berarti ya kalau kuantitatif gitu. Kalau kuesioner open ended ya itu masih kualitatif Bu, yang mereka jawab deskriptif kan, itu masih kualitatif itu. Walaupun dua instrumen tapi sama-sama kualitatif gitu. Boleh juga yang kuantitatif, yang close ended yang mereka tinggal pilih nomor 1, 2, 3, 4 atau agree, tidak setuju, sangat tidak setuju kan, itu kuantitatif itu. Itu satu hal. Yang kedua masalah jangkauan partisipan Bu. Kan penelitian secara umum ya, penelitian tergantung jenis penelitian. Tapi secara umum
semakin banyak pesertanya kan semakin kuat Bu, hasil penelitiannya kan. Logikanya gitu. Makanya di rata-rata publikasi yang bagus itu kita lihat ratusan hasil partisipannya itu. Nah, dari segitu kalau kita fokus grup diskusi kan pasti terbatas Bu, sama aja interview. Pasti kan terbatas. Nggak semuanya peserta itu akan sama dengan waktu kita gitu. Pokoknya terbatas lah. Nah, kalau survei kan enak. Jangkauannya lebih luas gitu. Itu alasan kedua, Bu. Untuk kenapa kita perlu itu ya. Alasan ketiga dari segi metodologi, ada namanya konsep triangulation. Saya nggak jelaskan tadi, kayaknya di PowerPoint ada. Konsep triangulation itu namanya kita menggunakan metode penelitian, metode ya, bukan metode lagi. Metode artinya yang kayak interview, kuesioner gitu. Lebih dari satu itu namanya triangulation. Makanya jarang sekali itu kalau kita lihat ada publikasi yang umum ini lah ya, karena kalau ada beda penelitian ya tentunya beda juga. Tapi secara umum jarang sekali kita dapat penelitian yang cuma satu instrumen, jarang sekali itu. Cuma tes aja, nggak ada interviewnya, nggak ada question, jarang sekali. Gitu. Itu triangulation, itu memperkuat penelitian itu. Itu untuk validasi istilahnya Bu. Trustworthiness lah kalau istilahnya orang kualitatif. Kalau orang kualitatif istilahnya validasi dan reliabilitas gitu. Validasi dan reliabilitas. Kalau di kualitatif mereka punya sendiri namanya trustworthiness kalau bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa gitu. Gitu, oke? Terima kasih Pak. Berarti Ya, alat ukurnya bisa lebih dari 2 ya untuk memperkuat. Jelas lah Bu, mau 4, mau 5 kalau bisa silakan gitu. Tapi kan waktunya Ibu iya. punya keterbatasan kan, tenaga, waktu, biaya gitu. Punya batas kan Bu. Nah, Oke, terima kasih banyak Pak. Sama, Bu. Ya. sama-sama. Malam Bu. Oke, itu aja mungkin Barat ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa dicek di grup aja ke depan ya. Nah, nanti saya upload di YouTube mungkin besok lah ya kalau waktu Indonesia insyaallah. Thank you semuanya and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.